Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita mulai saja ya, karena narasumber kita sudah hadir malam hari ini. Ya, Oke. halo. Ini kayaknya saya harus ganti background nggak sih? Cara orang Iya. ya. Mungkin akan bertambah seiring berjalannya waktu. Tapi kita mulai dulu aja deh biar nggak kemalaman kali ya. Ya, bentar dulu. Ganti background bentar. Kedengeran, kedengeran. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, sudah menyempatkan malam minggunya, Sabtu malamnya untuk sharing-sharing dan diskusi bareng malam hari ini dengan narasumber kita, Dr. Fajri Adai, terkait dengan communicating science to society. Jadi bagaimana mengkomunikasikan sains atau ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Nah, mungkin sebelum itu mungkin perkenalan terlebih dahulu karena aku lihat beberapa di sini bukan dari Impresif Santri juga. Jadi namaku Amalia. Malam hari ini diamanahi sebagai moderator yang akan mendampingi teman-teman untuk berdiskusi langsung dengan Dr. Fajri. Jadi nanti feel free teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan langsung ditanyakan. Karena malam hari ini sepertinya tadi diinfokan tidak ada materi dari Dr. Fajri, benar nggak Dok? Ada bikin slide saya. Oh ya siap. Jadi kita hanya diskusi santai aja malam hari ini, sharing-sharing gitu. Berarti Nggak ada. Saya bikin slide. oh, ada. Oh, oke, siap. Berarti pemaparan dari Dr. Fajri terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya saya bacakan CV beliau. Nah, ini CV-nya panjang banget, saya izin rangkum ya, Dok. Nggak semua saya bacakan. Jadi, beliau ini adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kebetulan kakak kelas saya. Terus juga beliau saat ini sedang menempuh pendidikan profesi dokter spesialis kardiologi di Universitas Indonesia Jakarta. Nah, beliau ini memiliki banyak sekali pengalaman dan penghargaan. Khususnya yang mau kita highlight malam hari ini adalah bagaimana beliau berkomunikasi di sosial media maupun media massa tingkat lokal maupun nasional terkait dengan kesehatan khususnya. Nah, sedikit background juga mungkin ya untuk teman-teman. Jadi Impresif Santri ini adalah satu organisasi LSM yang bergerak di bidang kesehatan dan juga capacity building untuk teman-teman di pondok pesantren, teman-teman santri dan juga pengurus-pengurus di pondok pesantren. Jadi penting sekali nih bagaimana kita memahami terkait dengan mengkomunikasikan bahasa sains kepada masyarakat atau menggunakan bahasa awam itu seperti apa. Nah, mungkin boleh siap Dok langsung dipaparkan materinya. Oke. Oke, siap. Waktu dan tempat dipersilahkan Dok. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, muncul ya. Sudah. Oke. Eh, jadi malam ini sebenarnya sih bukan ngasih kuliah ya. Saya juga bukan dosen komunikasi. Cuman orang yang iseng gitu ya awalnya lihat keresahan dulu saat pandemi, melihat eh, kondisi COVID saat itu perlu ada menurut saya yang menarasikan sesuatu yang ilmiah yang lebih bisa digigit oleh masyarakat. Awalnya sih itu. Pada malam hari ini sebenarnya saya diminta oleh sohib saya ya, Dokter eh, Hamid ya. Halo Dokter Hamid. Jadi beliau ini saya udah kenal dari berapa tahun lalu ya berarti ya. 14 tahun yang lalu ya. Kita bareng dulu di FKUGM. Beliau sekarang lagi menjalani BPDS penyakit dalam, penyakit jantung di UI, beliau di UGM. Di silaturahmi yang mempertemukan kita pada malam hari ini. Jadi malam ini kita akan membahas terkait komunikasi ya, komunikasi. Kebetulan memang alhamdulillah beberapa tahun terakhir saya mendapatkan banyak kesempatan paparan, komunikasi dengan orang-orang yang aktif di media sosial dan juga terlibat langsung ya dalam beberapa
banyak sih, banyak kegiatan terkait dengan edukasi, media sosial, dan komunikasi. Dan alhamdulillah nggak nyangka juga kalau 2000 berapa ya kemarin? 2023 kalau nggak salah itu dinotis sama Pak Jokowi ya, sama Menteri Kesehatan juga. Sebenarnya saya juga tim task force-nya Menkes sih, daerah COVID ya. Jadi memang itu bagian tim edukasi COVID, diskusi juga di Kemenkes. Terus dinotis juga sama Pak Jokowi, saya juga nggak nyangka. Dikasih kemarin kan penghargaan yang apa ya, yang PPKM Award kalau nggak salah. Jadi itu sebenarnya no intention, nggak ada tujuan untuk dapat gitu-gitu, nggak ada sih. Tujuannya pure untuk ya, ya nothing tulus aja, komunikasi. Kita edukasi ke publik aja. Nah, sebenarnya sebelum kita berbicara mengenai communicating science, kalau saya sih lebih eh, saya tadi nanya sama Dokter Hamid ya, ini backgroundnya teman-teman ini apa gitu. Ternyata sih cukup kaget gitu. Ini orang-orang terpelajar, orang-orang hebat semua. Ada yang lulusan Inggris ya, ada beberapa ya. Ternyata junior saya anak IC ya, beberapa anak IC ya tadi ya, nggak salah. Jadi sebenarnya ini makanya saya bukan ngasih kuliah karena dosen-dosen di Inggris lebih jauh lebih hebat lah. Saya hanya PPDS biasa gitu ya. Eh, Oleh karena itu saya akan mulai dengan sainsnya dulu gitu. Jadi sebelum kita ngomongin komunikasinya, kita berbicara sains komunikasinya dulu. Jadi sebelum kita terjun, kita harus paham dulu basicnya. Jadi kita akan bahas basicnya dulu. Contoh-contohnya apa biar lebih praktikal dan apa yang akan dihadapi ke depan. Nah, sebelum kita memulai semua ini, memang ada baiknya kita media sosial ini sangat time consuming, buang waktu, buang tenaga, buang ada yang buang ini juga ya, harus pakai duit juga gitu, harus pakai modal segala macam. Nah, kalau misalnya kita nggak niat-niat banget atau tidak punya visi misi yang cukup kuat atau intention yang cukup kuat, yang cukup jelas, rasa-rasanya nanti juga baru seminggu atau sebulan pasti akan loyo gitu. Karena banyak faktor lah. Kita menghadapin layar, kita menghadapi itu capek, editing juga susah, terus juga engagement ternyata cuma 500 orang yang lihat misalnya, atau cuma 20 orang, atau cuma 1.000 orang, harapannya 1 juta orang yang lihat misalnya gitu ya. Jadi banyak faktor sebenarnya yang akan nanti mempengaruhi mood kita. Yang kedua, capek main media sosial kan capek ya. Apalagi kalau misalnya, kalau saran saya sebelum main media sosial itu sebaiknya kita memantapkan hati dulu ya. Maksudnya karena gini, ketika kita open public gitu, ini sebenarnya lebih ke personal ya. Jadi kita akan dikenal orang, lalu kita akan disorot orang, apalagi misalnya kita memasuki isu-isu yang sensitif, apalagi kita buat postingannya bagus, apalagi informasinya cukup banyak orang yang akan melihat gitu. Nah, itu nanti akan luas tuh cakawannya. Kalau udah jangkauannya luas, biasanya nanti hatersnya banyak. Jadi banyak yang aneh-aneh nih, mulai orang yang benci banyak, segala macam banyak. Jadi harus paham banget konsekuensinya main media sosial. Walaupun nggak semuanya bisa langsung ujuk-ujuk kayak gitu sih. Tapi ya kita harus paham dulu gitu, harus punya menurut saya sih strong foundation ya, nggak sekedar bikin postingan 15 detik atau 1 menit terus post selesai. Enggak, sebenarnya menurut saya sih konsekuensinya lebih berat daripada itu. Sehingga kita harus punya tujuan yang jelas. Kalau saya dulu punya tujuan meningkatkan literasi digital. Karena saya dokter atau saya praktisi kesehatan, yang saya bisa adalah tema kesehatan. Itu isunya adalah pandemi. Jadi yang kita bawa adalah isu-isu yang berkaitan dengan pandemi. Apa saya punya tenaga yang, bayangin saya dulu hampir setengah. Kadang saya iseng doang ya, IG live doang gitu yang nontonnya, mungkin nggak banyak, 50 orang aja, 70 orang aja. Tapi saya ngomong sendiri setengah jam baca paper, orang suka nonton, terus dikutip segala macam. Itu kan sebenarnya kalau orang lihat nih, orang ngapain sih gitu. Ya cuman ya karena memang passion, nanti saya bahas di belakang. Suka dan ada misinya, ya jadi gitu. Nah, harapannya sebenarnya media sosial ini kan lagi in banget. Jadi harapannya nanti ke depannya tidak hanya kita aja nih di sini yang ingin em, berkontribusi, akan banyak-banyak lagi orang yang berkontribusi seperti yang dilakukan oleh Pandawara. Itu bagus banget ya menurut saya. Jadi ya satu orang follower jutaan, ternyata ada banyak banget tuh yang di Bali, yang saya lihat di Jawa Barat segala macam. Jadi saya pengen itu,
Kalau saya kesehatan, nanti tentang politik ada lagi literasi politik. Itu kan ada kan bijak memilih. Kemudian ada lagi nanti tentang keuangan, biar nggak terjerat pinjol, biar nggak terjerat apa namanya macam-macam lah ya, judi online, penipuan online segala macam. Banyak sebenarnya hal-hal yang harus kita edukasi ke publik. Dan sekarang eranya digital ya, media sosial. Udah nggak era TV lagi, nanti saya ada datanya tuh sharingnya berapa. Sharing revenue, sharing industri itu udah bergeser semua. Nah, berkaitan dengan ini, saya cuma pengen bilang, apa kita nih mau media sosial kita mau diapain nih? Berkaitan dengan impresif santri, saya lihat ini serius ternyata organisasinya. Saya lihat di media sosialnya, saya bisa nilai ini sebenarnya yang ngelola nih serius. Nggak sekedar kan ada orang bikin postingan, enggak. Karena dia ada tema warnanya, dia udah dipikirin tuh, ini mau apa, terus isinya juga bagus. Terus yang lebih hebat lagi ternyata udah ada SK Kemhumkamnya kan. Jadi sebenarnya saya paham ini organisasi serius nih. Isinya orang-orang pinter nih. Jadi sebenarnya tinggal kelola aja sama eksekusinya. Itu impresi saya terhadap impresif santri gitu. Punya potensi yang luar biasa, tinggal kita kelola. Nah, makanya media sosial ini mau diapain? Kalau saya mengelola media sosial saya karena itu adalah untuk diri saya mau memiliki energi yang cukup lebih kan buat saya gitu. Nah, susahnya adalah ketika mengelola organisasi, itu tujuannya apa nih? Kan maksudnya buang waktu, buat apa sih segala macam. Nah, itu harus kita kupas nanti. Bagaimana nih memaintain supaya hidup, harus punya visi. Kalau emang tujuannya edukasi di level santri, saya juga dulu di insan cendekia, walaupun nggak pesantren-pesantren banget ya, tapi saya juga tahu lah kehidupan berasrama. Kan saya bukan pesantren salaf yang benar-benar baca kitab kuning detail, sehari berapa jam, enggak ya, paling seminggu 3 kali. Cuman artinya saya paham betul bahwa memang kita harus meleverage juga dan memaksimalkan potensi di lingkungan santri begitu. Nah, jadi berkaitan dengan ini, jadi motivasi ini menjadi sangat penting. Motivasi ini penting, eh, apakah tujuannya revenue duit, apakah tujuannya adalah publisitas, bikin terkenal, apakah tujuannya mau main politik nanti, at the end of the day misalnya, mau nyalek dan segala macam, itu pasti ada tujuannya. Dan biasanya tujuan ini yang membuat kita semangat. Gitu. Nah, sebelum kita memulai, kita harus tahu, kita harus bisa memilih platformnya apa. Memang paling banyak itu WhatsApp ya, yang paling dipakai di Indonesia. Ini data orang sih, saya nggak ngelakuin survei sendiri. Jadi kebetulan kita sebagai orang yang paham sains, jadi kita harus berbasis kepada data. Data di sini bilang yang paling banyak dipakai WhatsApp, Instagram, Facebook ya orang Indonesia mainnya ya, baru TikTok, Telegram. Dan yang kemarin saya baca di mana ya, ternyata aplikasi yang paling banyak di-download di Indonesia sepanjang 2023 itu adalah CapCut, aplikasi jadi bukan Instagram, baru Instagram. Jadi menariknya berarti ya kita berada di industri yang sebenarnya cukup besar jangkauannya. Kalau Anda mau jadi caleg gitu, kemudian Anda tempel baliho di pinggir jalan, Anda udah habis duit 1 miliar mungkin, atau 10 miliar yang baliho besar gitu. Banyak sih yang lihat sih. Tapi kalau Anda bikin viral di media sosial, yang nonton video Anda 20 juta, 18 juta, 55 juta, itu jauh lebih impactful sebenarnya. Dan itu di tangan ya, layarnya di tangan. Di tangan kita gitu. Jadi akan lebih intens orang melihat. Dan penduduk kita 270 juta, bayangin. Makanya Indonesia ini menjadi lahan ya, feel sebenarnya bagi semua pihak yang mau nyari duit, yang mau jualan, yang mau apapun. Itu populer banget di Indonesia. Udah hampir 80-70% kan area kita orang internet kenceng gitu ya. Itu lahan buat kita. Nah, kita harus paham juga industri apa yang memang meningkat. Food, entertainment, food and drink. Nah, ini harus paham juga. Nggak ada nih kesehatan. Atau yang isu yang lain lagi apa misalnya finansial segala macam nggak ada, ada nih finansial di ujung masih mending finansial. Nggak ada kesehatan yang nggak masuk hitungan karena memang orang senang entertain. Ya ini harus paham karena kita ngomongin publisitas ya harus populer. Populer tujuannya yang baik gitu. Nggak harus yang aneh-aneh. Kadang orang asal populer aja yang penting viral dulu entah isinya apa. Kalau saya sih nggak mau gitu. Lebih baik misalnya follower saya mungkin nggak banyak ya. Ya, menurut saya nggak banyak, 27.000 ya, nggak banyak gitu. Ada yang 2 juta, 10 juta, segala macam. Ya, alhamdulillah media dekat. Jadi sering ngisi di media. Jadi tujuan kita kan edukasi nih, edukasi jadi lebih luas gitu. Kan tujuannya bukan apa-apa. Bikin postingan capek-capek segala macam, ngeluarin tenaga segala macam buat apa memang? Memang
bukan untuk edukasi masyarakat lebih luas. Artinya kan publisitas sebenarnya one of the KPI-nya gitu ya. Satu KPI yang kita cari itu adalah publisitas. Otomatis yang mempublikasikan pasti akan menjadi ikon publik gitu. Otomatis itulah kenapa prinsipal uh, prinsip personal itu menjadi sangat kuat ya di media sosial. Jadi orang sebenarnya nggak cuma ngomongin konten di media sosial tuh, ngomongin personal. Jadi persona orang itu, jadi media sosial ini etalase, bener-bener etalase. Tinggal kita nih mau ngisi etalasenya bagaimana nih. Mau yang viral-viralan aja, atau mau yang impactful. Ada orang santri bikin konten pakai bahasa Arab kan, yang ada tuh yang bahasa Arab ada juga. Itu terserah kita mewarnainya bagaimana. Kalau saya meniatkan, eh, nggak apa-apa yang nonton saya 10, yang nonton saya 10.000, yang nonton saya 100.000, nggak masalah. Oh saya bikin itu saya niatnya edukasi, mau ada yang nonton alhamdulillah, nggak ada yang nonton ya nggak apa-apa. Toh juga effortnya buat saya nggak terlalu gimana-gimana gitu, nggak terlalu yang harus kan saya nggak harus ya biasa aja gitu. Jadi nothing tulus. Ujungnya nanti saya dapat uang, misalnya dapat endorse, ujungnya saya mendapatkan sesuatu dari harga dari negara, ya itu hanya bonus aja karena tujuannya bukan itu. Dan kalau kita tujuan kayak gitu ya kadang stres ya kalau nggak dapet. Tapi tujuan saya memang pure edukasi. Kita tahu juga nih basis datanya nih. Kalau mainin Instagram, usianya ya generasinya milenial ya. Si Gen Z akhir ya. Sampai Gen Z sampai milenial lah, kurang lebih. Facebook emang membanyakan orang tua. Nah, makanya tergantung nih. Ini kan semua harus paham konten apa yang mau kita buat. Itu setiap media sosial itu tuh beda-beda isinya. Kalau di summary, WhatsApp itu paling banyak hoax tersebar di situ. Kebetulan saya pernah bikin acara juga sama manajer WhatsApp bagian siapa sih kalau nggak salah Mbak Esther itu Esther Samboy sama Kominfo itu memang salah satu media penyebaran hoax terbesar itu adalah WhatsApp. Mereka bikin penyaringan khusus untuk hoax di WhatsApp, cuman memang nggak semudah itu. Instagram, Instagram isinya ini visual. Instagram tuh visual banget. TikTok, Instagram itu visual banget. Jadi kualitas gambar itu sangat menentukan. Pada borong-borong segala macam ya nggak terlalu orang lihat, kecuali memang itu beritanya menarik. WhatsApp itu tulisan, oh ya, ngerti lah. Tipikal-tipikal postingan di WhatsApp itu kadang jelas, kadang nggak jelas gitu. Yang penting tulisan bawa-bawa banget lah itu, tua banget gitu. Di Facebook itu mirip-mirip WhatsApp sih, cuman bedanya dia bapak-bapak juga, Facebook sih bapak-bapak. Atau misalnya orang tua lah, generasinya lebih tua. Muda mainnya TikTok sekarang. Telegram ini juga banyak sih, cuman dia lebih niat banget kalau orang nyebar hoax atau nyebar disinformasi Telegram. Dan ada Twitter nih, yang lebih ganas sebenarnya Twitter. Nanti dari Twitter dipindahin ke Instagram, ke Facebook, biasanya ke Instagram atau ke TikTok. Twitter ini kita harus paham tipikal karakternya juga. Twitter ini ganas. Jadi jangan sembarangan ngomong sembarangan. Dan orang itu orang cerdas karena mereka suka baca. Kalau Instagram ya nggak semua orang mikir, yang penting gue ngeliat gambar bagus gitu. Menarik ya. Gambarnya harus menarik. Kalau di Twitter itu tulisan. Setajam silet itu tulisan ya dengan kata-kata cuma 5 kalimat aja tuh bisa viral di Twitter tuh. Isinya lebih orang-orang yang lebih intelek. Saya nggak bilang orang di Instagram ini IQ-nya lebih rendah, enggak. Cuman emang tipikal orangnya beda gitu. Jokes-jokesnya di Twitter itu beda. Kalau mau main di Twitter nggak apa-apa, silakan. Cuman ya harus juga punya dialektika yang baik. Salah komen dikit, adalah salah satu orang salah, dia merasa, wow udah langsung panjang bisa viral, habis di Twitter bang. Jadi jelek juga. Jadi tipikal yang ingin saya sampaikan ya harus paham nih, industrinya harus paham, media sosialnya harus paham, industrinya. Objeknya apa nih? Cewek mau cowok, usia berapa? Beda kita bikin postingan buat anak-anak, kemarin tetap rame ya, yang refleks itu ya. Karena menarik mungkin, yang dibikin menarik ya, sehingga walaupun itu postingan buat anak yang nonton ya mas gitu. Jadi viral juga. Itu keuntungan buat dia juga sebenarnya. Dia naik eh, trafficnya. Tapi sebenarnya salah sasaran. Kalau saya sih, market itu harus penting. Nanti media sosialnya Impressive Santri harus dibuat profesional dashboard, jadi kita tahu kalau saya juga usia gini nih, usia 18 sampai 30-an yang ngikutin, dan karena bahasa saya sebenarnya
masih eh, masih agak sulit, kadang-kadang masih agak saintifik gitu ya. Jadi followernya pun juga banyak sarjana gitu. Itu kelihatan tuh dari interaksinya. Kan kita harus tahu nih kalau santri ya harus berbicara nanti yang relate tentang santri. Itu yang ingin saya sampaikan. Harus paham demografi yang kita tuju. Ya, kecuali model-modelnya udah setinggi Raffi Ahmad gitu atau setinggi yang luas lah gitu atau Cristiano Ronaldo gitu ya. Nah, itu nggak memandang usia ada tuh, udah luas itu segmentasinya. Tapi yang untuk merintis dari awal ini biasanya harus segmentasi dulu. Jarang, kecuali viral banget tuh yang kemarin misalnya di UGM tuh yang bercanda-bercanda gitu. Tapi kan somehow yang viral-viral itu kan nggak bakal bertahan lama. Kecuali genuine, ada ide genuine gitu. Saya dulu pas COVID, tapi karena saya meliterasikan mengenai digital, mengenai persona yang saya tampilkan di publik tentang saya adalah nomor satu, orang yang bisa mengkomunikasikan publik berdasarkan data ilmiah dan bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan pengetahuan kesehatan di masyarakat berdasarkan sumber yang valid. Itu persona yang ditampilkan. Dan alhamdulillah dapat gitu. Maksudnya iya audiensnya dapat sehingga nggak banyak aneh-aneh. Jadi ya udah ya maksudnya uh, banyak media mengutip. Dulu setiap saya posting itu benar ada medianya. Saya IG live Perki ngomongin rokok, nanti ada wartawan MNC nanya segala macam. Ada lagi yang nanya. Jadi tujuannya apa? Amplifikasi kebaikan. Jadi uh, karena itu yang kita pegang, yang dijadikan pegangan oleh follower gitu ya, oleh society yang memandang kita. Ya COVID-nya nggak ada lagi isu lain yang perlu diluruskan. Macam-macam isunya kan, ada cacar monyet, ada isu itu kan tidak akan pernah selesai karena kita hidupnya tidak pernah lepas dari masalah. Tinggal mengikuti isunya aja. Kalau memang bidangnya umum gitu. Jadi itu akan sustain, itu akan sustain. Nah, yang penting itu kenapa sih mereka menarik gitu? Kenapa sih kita bisa menarik? Ya karena relate. Nomor satu sih memang yang relate ya, kata kuncinya itu relate. Kenapa sih ada orang Instagram yang cuma dia ngomong-ngomong doang? Ada dia pakai daster. Nah, saya nggak ini sih ya. Banyak sih dia pakai daster ngomongin kehidupan sehari-hari. Apalah lucu-lucu ada tuh. Viewernya jutaan. Ya karena itu yang gini ya. Kita kan berharap yang konten-konten kayak Hashim Al-Ghazali gitu ya yang tentang sains tinggi-tinggi gitu ya. Dia akan banyak yang lihat. Kita harapannya kan begitu misalnya kalau mau pengen bikin edukasi. Tapi realitanya masyarakat butuh entertain, nggak selalu bukan nggak selalu ya. Yang ilmiah-ilmiah gitu memang agak butuh waktu untuk diviralinnya jutaan, pokoknya jarang gitu. Kecuali memang itu lagi in banget. Dia butuh yang lucu-lucu dan penyampaiannya juga relate. Kayak makan mie instan misalnya, tapi dikemasnya lucu. Misalnya, nanti ada contoh-contoh yang saya kasih lihat. Intinya relate. Pokoknya yang relate sehari-hari deh. Apapun. Isu, terkait isu juga yang relate. Isu Rohingya, isu Palestina, tentang pemboikotan, tentang apa. Pokoknya yang berbau relate itu akan masuk gitu ya. Dan akan cepat. Itu udah rumus. Rumusnya begitu deh. Kalau rumus reaksi nuklir EMC kuadrat, ini rumusnya mau di media sosial tuh relate. Itu udah rumus. Uh, relate itu, saya dulu di COVID ya. Kenapa tiba-tiba, saya juga dulu iseng aja kan, maksudnya ya edukasi aja. Tapi tiba-tiba kalau udah naik, kontennya mungkin nggak sampai viral yang jutaan. Tapi masalah yang ngikutin ini, circle-nya wartawan. Mungkin saya udah hampir masuk di seluruh media TV nasional. Yang belum mungkin belum ada beberapa net itu belum ya. Tapi sisanya sudah ya. Level ASEAN ada si Today ya, si apa itu. Intinya ternyata saya masuk di circle-nya wartawan. Yang mana dia punya WA grup kesehatan juga. Ternyata nyambung tuh yang Indosiar, mungkin ada lagi di CTV, di Insat ya, kayaknya Trans TV, Trans 7. Ada lagi apa gitu. Jadi tuh mereka tuh berkaitan sebenarnya. Nah, walaupun follower saya mungkin ya nggak banyak 20.000 ya 27.000, tapi dengan kalimat kita dikutip oleh media, reviewan ngundang kita,
nonton 30 juta tuh kalau nggak salah ya. Oke, tinggi lah, jutaan orang. Jadi impact kita menjadi lebih luas. Ya karena relate, itu kan yang dibahas kan isu-isu hot. Saya diundang TV One misalnya terkait orang berobat ke luar negeri. Karena isunya relate saat itu, isu yang dibahas saat itu. Ini ngomongin hepatitis, itu ya. Ya hepatitis C yang misterius. Lagi ngomongin paracetamol. Nah, masyarakat ini kan atau media, masyarakat publik butuh pegangan tanda kutip ya. Pegangan ya pegangan kita Al-Quran dan Al-Hadis, tapi dalam hal kesehatan banyak memang profesor-profesor guru-guru kita banyak juga. Cuman nggak banyak juga yang bisa berbicara di publik gitu. Jadi pinternya itu pinter memang akademisi pinter, tapi tidak banyak juga orang yang bisa menarasikan itu. Nah saat itu saya hadir dengan berusaha. Jadi saya pengen visi saya tuh orang yang baca paper ya, baca paper Lancet. Jadi isu COVID paling baru nih saya udah punya nih ininya nih sumber source-nya nih. Udah dibahas di Lancet, udah dibahas di Nature, udah dibahas di PNAS yang gede-gede impact factor-nya puluhan gitu ya, jurnal terbaik. Nah berusaha kita narasikan. Nah harapannya yang pinter atau yang tahu bukan cuma kita doang. Ya, kita juga nggak ngerasa paling pinter, makanya kita update terus kan, source-nya kan. Tapi sih harapannya nih bapak-bapak tukang bakso gitu yang ada di Sleman, ada di Boyolali gitu, paham dengan apa yang kita sampaikan. Sebenarnya kan intisari dari kan dia nggak perlu tahu tuh metodenya untuk ngecek resistensi. Atau ibu saya kan usia 70 tahun nggak perlu tahu tuh metode untuk mengecek apakah vaksin Moderna ini nih masih masih mampu nih menetralisir antibodi dari COVID-19. Metodenya apa? Enggak. Itu PhD Oxford mungkin ya, atau PhD dari UCL gitu ya, yang harus tahu itu. Tapi kan yang beliau perlu tahu adalah, ini kalau divaksin nih, mempan apa enggak nih? Ngaruh nih kalau saya, itu kan masyarakat butuhkan. Jadi harus paham bahwa masyarakat ini uh, mikirnya tuh nggak mau rumit. Udah pusing mereka, beliau-beliau ini nonton politik ya, capres pusing segala macam. Mereka ini maunya yang satu bait aja gitu. Jadi satu bait itu maksudnya iya apa enggak. Jadi langsung nih kalau pertanyaan ujian itu bukan esai. Jadi apa ya, jawaban singkat gitu. Misalnya nih ikhlasul. Kalau misalnya orang lagi batuk makan vitamin C bisa sembuh nggak dok? Misalnya gitu. Mereka nggak mau tuh misalnya jawabannya yang rumit. Jadi kalau orang batuk itu ada terjadi proses inflamasi. Wah, nggak rumit. Jawab aja dulu misalnya. Ya kalau pakai ini sih bisa, tapi ya begini gitu. Jadi jawab dulu. Jadi itu memang begitu. Jadi rumusnya makanya kalau bikin postingan nanti di-relate nih, akan relate ke belakang. Hanya kalau bikin postingan itu nggak usah banyak-banyak, maksimal 15 detik. Sorry, maksimal 1 menit lah. 3 detik pertama tuh menentukan. Itu emang rumusnya udah begitu. Itu memang kan banyak nih kalau abangnya ngomongin penyakit jantung koroner ya, jantung. Itu kan bisa panjang gitu ngomongan. Kalau dokter dokter gitu, dokter Hamid itu mungkin ceritain tuh bisa buku Brownwell tuh dibahas tuh kan dari mulai penemuan diagnosis awal, patofisiologi, lihat EKG yang terkait gitu kan sampai peningkatan enzim, wah panjang gitu sampai primary PCI itu apa gitu, sampai neurolitik itu apa. Nggak butuh itu. Intinya kalau serangan jantung diapain? Tanda tanya apa yang penting nih kalau saya ketemu di jalanan. Udah begitu aja. Itu harus dipahamin. Jadi karena relate dengan sehari-hari. Sama di era COVID dulu tuh. Udah dok, intinya obatnya ini bagus apa nggak, manjur nggak? Udah itu aja sebenarnya. Jadi relate ya. Isunya relate, komunikasinya relate, cara nyampinnya relate, settingnya sebenarnya yang saya lihat ya, yang sering viral itu yang relate juga, yang bahasanya lebih sederhana gitu. Misalnya dokter Tirta, dari temennya dokter Hamid juga, saya dulu dibantu juga sama dokter Tirta awal-awal kita belajar komunikasi. Beliau berbicara yang kan nggak ngomong yang panjang-panjang, ngomong yang singkat sederhana-sederhana aja, inti-intinya aja. Gitu. Nah, saya pengen bilang di sini semua orang bisa jadi influencer. Sebenarnya ya kalau saya sih bukan, saya sih merasa itu bukan influencer ya. Kenapa? Ya saya malu.
saya ini cuma di sini nih, saya posisinya itu di micro influencer. Kalau Raffi Ahmad ngeliat saya apa kalau saya ngaku influencer, kasarnya gitu. Kalau eh, yang lain lah yang lebih tinggi-tinggi banyak lah, itu yang lebih punya influence kan. Kalau saya makanya kalau orang nanya ya udah saya edukator aja lah, atau orang yang suka ngomong aja lah di media sosial, atau orang yang mau memaksimalkan potensi media sosial lo itu aja. Pegiat aja, pegiat, pengamat itu lebih. Saya pengen cerita di sini setiap orang bisa jadi influencer. Orang mandi lumpur gitu ya bisa banyak followernya, atau ngeliatin air direbus gitu di YouTube, itu beneran fenomena itu terjadi fenomenanya. Nah, bagaimana bisa kita mengimbangi itu yang ingin saya harapkan gitu. Jadi kita mewarnai nih dunia media sosialnya dengan warna yang pengen kita warnain juga gitu. Kalau banyak nih ada udah jutaan orang ya di YouTube tuh channel ada jutaan, ya kita warnai juga dengan warna yang kita bisa gitu, walaupun cuma satu warna dari 1 miliar warna, tapi itu akan growing asal sesuai dengan rumus-rumusnya atau dengan perkembangan zaman di media sosial konteksnya. Kalau bahasanya orang korporat, adaptif dan agile, nah itu bahasa kerennya tuh. Ini kan pasti banyak anak-anak korporat nih, jadi adaptif ngeliat situasi dan kondisi, kita bisa bertarung nih tanda kutip yang malah menghadapi tantangan orang-orang yang banyak. Nah, jadi harus paham juga nih pemakaian. Nih lihat nih, yang main. Nah, ini juga saya pengen bilang di sini adalah ini basic banget bahwa media sosial yang dipakai itu media yang dipakai adalah smartphone. Itu yang ini sesederhana. Ini kenapa sih harus paham? Ini kan rumit nih. Sederhananya adalah nanti kalau bikin postingan, potret bentuknya itu portrait karena orang lihatnya layar lebar, layar ke atas, sesederhana itu. Tujuannya itu. Terus karena ngelihatnya di smartphone, orang kan nggak lama-lama tadi, nggak punya banyak waktu yang panjang. Ya udah ngeliat 3 menit, 3 detik pertama aja. Itu menentukan sih, 3 detik, 5 detik pertama itu akan menentukan. Karena bukan di TV gitu. Ngeliatnya di smartphone. Terus juga ini akan menentukan juga. Milih fontnya tuh yang jelas. Milih font nggak kelihatan baca orang. Terus gambarnya kalau bisa kualitasnya yang bagus, udah smartphone-nya kecil. Kan yang nonton kita ini nggak semuanya pakai iPhone 15 Pro Max yang lebar layarnya. Banyak juga yang kecil-kecil. Jadi, nah ini kalau ada yang mau nanya, kita interaksi aja langsungnya biar seru gitu. Biar hidup gitu. Ntar jangan-jangan saya tinggal tidur nih sama Dokter Hamid nih. Jadi, ini kalau ada yang mau didiskusin bareng aja ya. Saya seru aja cerita. Jadi, eh, jadi kita harus sesuaikan juga dengan audiens kita gitu ya. Postingan yang jelas, kalau ada bikin caption, kalau bisa dibikin caption biar kebaca. Kadang orang orang tuh suara kadang nggak jelas, atau dia dengernya lagi di busway, lagi di kereta, lagi jualan kelontongan, dia dengerin ini tuh. Itu kan harus ada narasinya, itu kan kita pikirin juga sebenarnya. Jadi packaging itu penting. Kayak kita orang jualan aja gitu ya, packaging itu penting. Nah, ya ini. Jadi memang orang udah banyak banget ya intinya sekarang orang tuh media sosial lah. Saya pengen bilang ya udah nih eranya kita nih. Kalau dulu orang terkenal susah loh, harus orang pengen terkenal harus masuk TV segala macam. Kalau kita tujuan kita bukan untuk terkenal ya, untuk berbagi. Ya kalau mau terkenal silahkan, itu pilihan juga kan, makanya tadi saya bilang purpose-nya apa. Kalau saya eh, kalau saya sih bertujuan yang nggak usah terkenal, itu adalah bonus. Yang penting kontribusi. Kita mau dikenal sebagai apa? Ini medianya udah tepat nih sekarang nih. Nah ini lawan kita nih. Jadi bukan lawan sih. Online revenue itu tinggi gitu. Ini data lama. Data barunya mungkin akan lebih. Ini data Amerika juga. Indonesia nggak jauh beda. Tahu ngerti lah saya lagi teman-teman kenapa sekarang di TV saya sering ngisi acara POV ya. Eh, viral apa gitu tentang viral-viral gitu di media sosial dibahas lagi di TV. Kebalik gitu di insert di mana? Trans kalau nggak salah ya. Intinya adalah kenapa TV ngutip media sosial? That's the point. Ya, karena reviewnya tinggi. Ya mungkin ini kurang akurat kalau untuk Indonesia ya, karena datanya US udah lama juga, 6 tahun yang lalu. Saya nggak nemu data Indonesia yang publik, mungkin nggak banyak. Asia mungkin. Tapi sedikit banyak nih fenomena sosialnya ketemu gitu. Ya orang memang media sosialnya udah lebih ini, karena semua artis, semua apa yang di TV semua pindah ke media sosial, pindah ke YouTube segala macam. Orang berlomba-lomba di YouTube punya plakat, punya apa segala macam tuh, orang berlomba-lomba. Macam-macam yang dicari, ada duit, popularitas segala macam, tergantung.
Jadi ya ini perlombaan. Eranya nanti akan begini. Sudah begini dan akan lebih jauh lagi. Nah, lalu bagaimana nih kita memulainya nih? Nah, ini sedikit praktikal. Jadi kalau saya sih menyarankan spesifik target dulu. Ya, bahas jantung. Misalnya ada yang ahli gizi ngebahas gizi. Jadi spesifik konten. Jadi orang tahu nih. Jadi menjadi key opinion leader-nya itu jelas gitu. Maksudnya jelas. Oh, kalau ngomongin anak nih, saya nyari tentang anak nih. Buatan Kak Mesti, Dokter Mesti. Kalau dokter gizi nih, saya nyarinya ada tuh anak gizi di Surabaya, dapat penghargaan presiden juga, bagus juga bikin buku segala macam. Oh, kalau saat itu saya adalah salah satu key opinion leader COVID. Jadi followersnya nggak banyak saat itu, awal-awal cuma 1.000, dibantu Tirta di up jadi 2.000, udah segitu aja modalnya. Tapi ternyata growing gitu. Ya nggak banyak, mungkin ya 5.000 lah, pelan-pelan 5.000. Tapi saat itu yang menjadi key opinion leader untuk COVID-19 belum ada. Jadi awal-awal tuh pandemic talk udah ada, Adam Prabata udah ada, baru saya muncul tuh. Adam juga masih awal-awal, cek berapa minggu doang gitu. Kan sekitar Maret ya 2020 ya, berarti udah hampir 3 tahun lebih, hampir 4 tahun ya. Jadi saat itu baru muncul tuh. Jadi saya spesifik milih targetnya, ya udah emang isunya lagi COVID ya, kita bahasnya COVID. Kemudian ya pelan-pelan naik gitu, pelan-pelan naik. Ternyata baru Dokter Ning, baru kan yang lain. Dokter Ning itu ngajak kolaborasi saya, beliau mau follower masih 1.000, saya udah 4.000-an, 5.000 gitu. Ngajak IG live bareng. Jadi kan dikenal nih oleh sirkulasinya gitu, misalnya awan segala macam. Jadi dikenal gitu. Cuma nanti setelah semuanya grow, itu nanti yang bertahan itu adalah orang-orang yang ya publik juga ujung yang memilih kan, kita nggak bisa mengatur orang memilih kita. Itulah kenapa sih juga nggak ngerti kenapa above all doctors yang main media sosial, menurut saya pengamatannya saya salah satu yang cukup sering diliput media. Ya kalau Dr. Vito kan udah jadi host segala macam. Itu saya nggak tahu ya, mungkin karena komunikasi ya. Karena kan saya juga follower nggak banyak sebenarnya. Mungkin karena komunikasi, cara penyampaian segala macam, persona, nah itu juga penting. Jadi uh, pilih spesifik target. Jadi saat itu saya milih spesifik target. Jadi orang tahu kalau COVID ya Fajri, gitu. Udah Fajri, itu yang dicari. Demi talk gitu. Itu Dokter Ning misalnya ya, kalau udah lebih ini lagi gitu. Terus biografi ini clear dan interesting bio. Jadi di laptop, di profil kita harus jelas mempositioning kita nih siapa. Kalau saat itu saya mempositioning saya adalah orang, sebagai tagline saya adalah orang yang mengkomunikasikan sains. Sains ini kan dinamis ya. Setidaknya saya berusaha menarasikan sainsnya ini sesuai dengan standarnya. Ibarat kata ya jurnal terbaiknya gitu. Walaupun nggak sehebat Al-Quran dan Al-Hadis, tapi setidaknya di dalam dunia kedokteran kita punya jurnal-jurnal level tertinggi, dan itu bisa kita jadikan acuan, walaupun bisa berubah. NIJM aja tuh udah dipublikasi, di retract, diambil lagi tuh bisa ada beberapa case, tapi kan nggak banyak. Tapi at least sebagai manusia yang berusaha, itu data yang kita punya kan. Publikasi terbaik yang udah direview oleh ahli-ahli di dunia, dan insya Allah sih nggak salah. Setidaknya kita nggak disalahin lah gitu oleh orang gitu ya, kalau kita punya standing point yang cukup jelas. Makanya yang dikutip ya CDC. Dan kita harus cerdas juga, maksudnya ngelihat juga gitu, kalau koran politik atau koran yang kiranya tidak berimbang ya jangan dijadikan patokan gitu. Ya data Kemenkes. Jadi kalau yang disalahin, misalnya CDC ngeluarin data, WHO ngeluarin data, salah, yang disalahin WHO-nya yang secara bertanggung jawab gitu ya. Ya kan kita kan ngutip gitu, nanti ngutipnya benar. Itu yang saya berusaha personifikasikan ya, personifikasi betul ya, kita berusaha narasikan. Nah, ada juga kan misalnya orang apa ya macam-macam ya. Kalau ada nanti contoh-contohnya, ada yang lucu-lucu, ada yang bapak-bapak jokesnya bapak-bapak. Kalau narasi TV itu kan dia menarasikannya orang yang kritis ya terhadap demokrasi, terhadap isu-isu sosial. Jadi tergantung menarasikannya apa. Ada juga orang kan yang kalau tahu semakin di depan ya, ya itu juga lucu tuh, unik juga tuh. Dia bikin postingan orang yang ngeritik ya terkait korporasi, kerja korporasi segala macam, itu lucu-lucu juga tuh. Itu kan sebenarnya yang dibangun gitu. Yang dibangun itu. Kalau karena saya berbicara mengenai ini, bukan saya
ini saya ngomong banyak contohnya, saya bukan saya egosentris, enggak. Ya, yang bisa saya share adalah yang pernah saya lakukan dan yang saya amati gitu. Jadi evidence, menurut saya evidence gitu. Jadi yang saya sampaikan adalah evidence karena saya mengalami itu. Jadi karena berbicara mengenai kesehatan, yang isu yang aneh-aneh gitu, dan saya selalu menyanggupi. Bayangin ditanya, Ikhlasulnya dokter kan, dokter Ikhlasul kan. Selama kuliah pernah nggak dibahas terkait Seleucrotica syndrome? Coba. Saya ditanya tuh Ruben Onsu, pernah nggak dengar selama kuliah? Pernah sih dok, tapi Oh, sudah lupa apa saya, itu. saya Iya. nggak pernah dulu. Mungkin saya skip kali itu. Oh iya. Artinya itu, Aku tapi juga nggak orang pernah percaya, sih, mungkin nggak wartawan pernah aku. percaya gitu. Jadi tanya, dok, ini Ruben Onsu pernah, kalau nggak salah Ruben ya, kena Seleucrotica syndrome, apa dok? Kenapa prosesnya bagaimana dok? Gak banyak orang yang berani berbicara mengenai itu. Atau ngomongin child free, atau ngomongin isu apa yang lagi hangat. Apapun lah, macam-macam lah isunya. Anaknya Vena Melinda kena diare pulang dari Bali. Ya, ada isu itu masih lucu-lucu memang. Kalau misalnya, ya tapi itu yang dibahas di media, ya memang itu isu-isu yang berkembangnya itu. Jadi ya jadi mungkin orang, saya juga main cek fakta soalnya. Jadi memang beberapa kayak Liputan 6, fact checker ya, termasuk Kominfo, saya juga tergabung sih. Beberapa kali sih memang ikut juga dalam acara-acara Kominfo tentang cek fakta gitu. Jadi ya itu yang saya berusaha membuat ini ya, apa namanya, brandingnya gitu ya, atau misalnya bionya yang jelas. Jadi intinya tulis aja bio yang jelas, lalu kita lihat kan Instagram menjadi salah satu LinkedIn ya gitu ya. Kalau LinkedIn kan salah satu media sosialnya yang formal gitu ya. Instagram juga sekarang, era yang sekarang Instagram bisa gitu. Memang kalau ngelamar kerja nggak dilihat-dilihat, 80% pelamar kerja katanya Mbak Viana yang influencer tentang HRD HRD-an. 80% media sosial orang yang apa namanya HRD, nge-hire karyawan itu 80% ngeliat media sosial. Karena hari-harinya bisa kelihatan. Terus konsisten. Kalau beginner itu kalau bisa tuh konsisten. Jadi maksudnya uh, memang devil is in detail ya. Jadi kadang ini yang penting tuh posting. Maksudnya gini, kita posting yang berkualitas, tapi nggak usah yang perfect banget. Maksudnya kan kadang orang editing harus mulus banget ya. Kayak mau tayang di bioskop XXI gitu ya. Enggak perlu. Yang penting kicenya cukup. Kita punya kice ya. Politik kontrol itu kita punya kice masing-masing. Misalnya gambarnya udah bagus, isunya nggak menang. Dari segi meters bagus materinya, edukatif misalnya udah jelas. Nggak kontroversi, itu penting. Penting, nggak kontroversi. Ya berkaitan dengan bio, karena saya dulu menarasikan, saya nggak mau terlibat. Sejauh ini saya belum mau menisbatkan atau meniatkan saya terlibat politik praktis, terlibat isu-isu yang aneh-aneh, tidak melibatkan SARA, segala macam. Jadi saya pengen bersih tuh dari isu-isu yang sekiranya akan bisa membuat kita ribet. Nah, nah itu kice, itu kita harus kice. Karena kalau nggak dikice nanti, omongan salah dikit viral. Ngomong di TV One, salah ngomong dikit, rame besok di Twitter. Itu memang nggak sembarangan tuh. Itu harus terbiasa memang. Itu konsekuensi. Jangan salah, kan ada orang mikir, saya nggak terkenal, mana mungkin saya viral. Kata siapa? Itu ngomong dikit bisa viral, apalagi yang kontroversi, bisa rame, langsung bisa dipanggil. Rumah bisa rame, kalau yang lagi PPDS bisa dipanggil sama Kaprodi. Banyak soalnya, yang kayak gitu-gitu tuh. Yang dia macam-macam lah, ada yang dipanggil sama gubernur, macam-macam tuh, kritik-kritik. Jadi kritik penanganan COVID di suatu provinsi, sering nge-tweet aneh-aneh, dipanggil sama gubernur. Macam-macam lah. Ya, makanya ya hati-hati lah. Kalaupun kita mau ngeritik atau memberikan masukan itu yang adem. Jadi kalau saya tipenya yang moderate ya, maksudnya walaupun kita memberikan masukan, tapi ya yang adem gitu. Jadi berusaha untuk memberikan solusi, bukan untuk memperkeruh suasana. Itu orang beda-beda sih. Kalau gaya saya sih gaya yang tenang-tenang aja gitu. Jadi maksudnya isu apapun kita bisa moderasikan. Dan kita ngambil point of view yang aman, jangan yang buat kita jatuh juga buat apa. Misalnya ya macam-macam lah, isu Rohingya misalnya. Oke loh kalau ini ya terlalu rumit kalau Rohingya itu politik banget ya. Ya isu misalnya isu hmm, apa nih, Mycoplasma pneumoniae. Ya kalau memang punya backup yang kuat ya silakanlah kritik yang aneh-aneh. Kalau saya sih edukasi kesehatannya aja, ambil yang baik-baiknya aja. Apa itu edukasi, apa itu Mycoplasma dan macam itu semua tuh
kita harus kece. Ya, silakan Dokter Hamid. Silahkan Mas Hamid. Dokter, ngapunten dokter. Hamid, Kan iya Dokter. izin bertanya dok, ngapunten. Iya, Beberapa target pesantren itu kita kan masuk terkait kesehatan. Contoh yang sering sekali sulit itu terkait TBC. Karena orang-orang pesantren biasanya pembesar-pembesarnya itu gejala TBC itu kan nggak khas yang mereka pahami kalau ngeflak itu seperti apa. Dan madhab atau cara berpikir, pola pikirnya itu berbeda. Ah, batuk nanti sembuh sendiri. Ah, kurus dikasih makan itu gemuk sendiri. Ah, ini lagi musim panas, memang keringetan kalau malam. Intinya seperti itulah. Bagaimana cara kita memoderasi atau masuklah setidaknya menyadarkan dulu bahwa kesehatan, bahwa TBC itu berbahaya, TBC itu penyakit yang mematikan, komplikasinya itu menakutkan, 11-12 sama kanker ya bedanya. Kalau TBC itu infeksi, kalau kanker itu genetik. Kita cara memoderasi masuk khususnya dalam hal ini TBC, khususnya lagi ke pengasuhnya. Apalagi pengasuh-pengasuh itu kan jangankan beberapa pengasuh itu kan istilahnya secara pendidikan memang tinggi pendidikan pesantrennya. Tapi kan pendidikan umumnya terkadang SD aja nggak selesai. Jadi pinter dalam satu hal, tapi seakan-akan menolak dalam kategori lain. Ini kasus ekstrimnya seperti itu. Ini kasus ekstrim. Ada juga yang kondisinya dia menolak dengan cara diem aja. Dia nggak mau ditreatment, tapi terserah santrinya kalau mau ditreatment seperti apa. Ah, itu juga ada. Yang lebih ekstrem itu nggak mau. Apa itu TBC, apa itu dokter, apa itu pengobatan rumah sakit seperti itu. Mohon arahan untuk cara komunikasinya pripun gitu dokter. Terima kasih dokter. ya. Mungkin sedikit Terima kasih Dokter. menambahkan kalian ya, Dok. Iya, siap, siap, Uh, siap. Ya, jadi sebenarnya sulitnya salah satu tantangannya impresif santri ini adalah mungkin itu tadi ya salah satu datanya juga menyebutkan bahwa isu kesehatan ini bukan satu isu yang menarik gitu untuk teman-teman pelajari secara kontinu gitu. Apalagi kalau misalkan bukan karena kejadian yang urgent seperti COVID kemarin. Kalau COVID mau nggak mau kan semua jadi penasaran COVID itu apa dan segala macamnya gitu. Nah, padahal sebenarnya pondok pesantren itu kan punya banyak sekali permasalahan kesehatan. Misalkan tadi salah satunya TBC, terus kemudian bisa terkait dengan rokok, ataupun terkait dengan kebersihan, skabies, dan segala macamnya. Yang mana sebenarnya mereka sudah tahu kalau semisal itu tuh eh ya suatu hal yang berbahaya dan bisa menjadikan penyakit gitu. Tapi bagaimana ya approach-nya atau tadi cara moderasinya supaya mereka tuh bisa semakin aware gitu kalau semisalkan oh itu tuh bukan sesuatu hal yang biasa terjadi di pondok pesantren tapi sebenarnya sesuatu yang bisa kita cegah gitu. Mungkin ada saran dok tips untuk moderasi atau cara pendekatannya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi ya, ini memang sulit ya. Tadi Dokter Hamid bilang, walaupun pendidikannya tinggi, segala macam, nggak usah yang memang, tadi kan bisa aja lu nggak lulus SD. Nggak usah yang begitu ya. Di Amerika, lagi COVID aja, itu yang paling tinggi itu salah satunya adalah eh, saat itu Anthony Fauci. Anthony Fauci itu kayak dia bosnya NIAID, intinya badan infeksinya bosnya itu beliau. Nah, itu lawannya itu adalah kalau nggak salah PhD neurosurgeon gitu-gitu, tinggi-tinggi gitulah, akademisi juga gitu. Dan banyak juga kan, ada juga lah, saya nggak bisa sebut nama, misalnya mantan menteri yang bikin statement yang kontroversi segala macam, profesor segala macam. Ya kalau kita ngomongin, kalau kita berbicara mengenai akademik gitu ya, emang kalau orang S3 atau profesor itu kurang tinggi apa gitu, kurang sepinter apa gitu, jauh lah sama saya, sama kita nih, nggak ada apa-apanya gitu. Tahu lah kan beliau lebih tua, lebih banyak belajar, makanya kalau saya nomor satu tetap ya akhlak itu di atas ilmu ya. Jadi tetap attitude dulu. Jadi ngomongnya harus bagus, jangan menggurui. Yang kedua, kita harus lihat somehow memang pandangan orang ini kan ada yang objektif, ada yang subjektif. Kalau subjektif itu berkaitan dengan belief. Jadi udah lingkaran inti dari kehidupan kalau udah ngomongin belief. Contoh yang paling gampang itu adalah bumi bulat. Itu orang sampai bikin roket, bayangin sendiri, supaya dia membuktikan bumi itu bulat gitu. Akhirnya roket itu jatuh meninggal orangnya. Jadi itu masalah belief. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang juga tidak selalu terkait dengan sains, tapi terkait dengan belief atau kepercayaan.
COVID itu konspirasi, ada orang dengan background sosial tertentu sehingga dia sangat percaya oleh COVID. Jelas nih, misalnya keluarganya udah meninggal nih, banyak nih, tapi tetap nggak percaya karena nggak bisa ngeliat kemana segala macam. Dia percaya bahwa ya ini pokoknya buatan orang, nggak mau tahu ceritanya. Kan ada orang tipe-tipe yang nggak logis, tapi nggak mau tahu pokoknya gitu. Jadi nggak mau tahu pokoknya, itu karakter manusia memang. Ya lagi belief ya, kayak agama gitu kan. Agama itu kan belief ya. Eh, Nah, bagaimana bisa mengubah orang kalau udah sampai pemahaman yang tanda kutip kurang tepat tersebut di level belief, di level percaya gitu. Ini memang sulit. Jadi harus nomor satu, ya yang ngomong yang orang dia belief juga, yang dia percaya juga. Atasnya lagi misalnya, atasnya itu bisa dari segi struktural, bisa dari segi beliefnya itu. Siapa yang dia percaya? Siapa yang beliau percaya misalnya? Ya kalau misalnya nggak ada ya harus dicari sampai ada gitu. Kalau nggak ada juga ya doain aja. Usahakan kita nggak bisa ngerubah orang. Ya kita belajar lah dulu kan dokter Yai ya. Dokter Yai kan juga cerita untuk mengubah seseorang itu kan nggak mudah. Dari pemahaman dulu, kemudian niat dulu kan. Tahapan change manusia itu kan. Tahapannya kan nggak langsung. Ya apalagi kita udah usianya 30 tahun di bawah, baru lulus juga. Ilmunya belum banyak, itu dia dari segi ekonomi udah mapan. Terus kita mau ngerubah hidupnya gitu yang udah 30 tahun yang nggak semudah itu. Jadi ya kita usahakan apa yang kita bisa, lama-lama akan berubah. Nanti kan akan terjadi, akan banyak kejadian-kejadian terjadi kan. Misalnya OTBC misalnya, nanti ada yang batuk darah. Atau kita berusaha menunjukkan bukti yang objektif. Misalnya, walaupun sulit membuktikan TBC, tapi barangkali kita bisa membantu screening di sekolah kalau ada kasus, atau misalnya kan nggak cuma TBC, nggak bahkan juga ada kan. Nanti kalau ada kejadian-kejadian tertentu bisa kita masuk tuh pelan-pelan. Edukasinya ya pelan-pelan gitu ya. Kalau dulu kan kalau zamannya Sunan-Sunan dulu kan dengan edukasi ya, apa namanya, penyebaran Islam kan dengan wayang dengan apa ya sama gitu. Jadi kulturalnya itu harus masuk. Entah melawan dengan dalil, entah melawan atau sorry bukan melawan ya, memberikan counter argumen misalnya dengan ya harus pintar komunikasi ya, ini yang kita latih ya ini. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam uh, cari celahnya, harus dicari celahnya. Dia percaya sama siapa? Kalau misalnya skabies, pasti akan ada wabah. Biasanya ada wabah tuh. Maksudnya wabah tuh banyak orang yang kena, gak bahkan kan itu kalau penyakit pesantren itu. Gitu. Jadi ya saya tahu lah kan. Ada juga kita kan juga pernah ngerasain itu juga tuh. Nah, kalau saya nggak pernah, cuma saya tahu lah ada orang-orang yang kena. Nah itu kan bisa kita edukasi. Ya susah memang, harus dibuktiin secara ilmiah dulu. Kita ya berdoa sama cari key opinion leader yang beliau percaya, tunjukkan bukti seobjektif mungkin. Buktikan bahwa TB itu menular. Ya lama-lama nanti juga akan ini sendiri gitu ya. Harus dicari apakah jangan-jangan kalau kita tunjukin aja tuh kitab yang menunjukkan bahwa dulu ada zamannya misalnya Mesopotamia atau zamannya Ibnu Khaldun gitu atau zamannya siapa ada TB juga misalnya. Yes. Itu kan masalah komunikasi aja. Tapi kalau udah segala usaha nggak bisa ya udah jangan dipaksa. Like Rohafiddin lah itu kalau bahasanya itu beragama tapi ini jangan, karena kita nggak bisa maksa segitunya ya. Kenapa begitu? Orang itu masalah belief. Kalau udah belief kita udah susah deh. Wabah cacar ya, wabah apa ya, polio kan, wabah polio. Orang udah disuntik semuanya nih. Tapi ada suatu komunitas tertentu di Banten kalau nggak salah ya. Nggak salah ya. Dia nggak mau divaksin karena dia takut vaksin. Ya, kita nggak bisa maksa. Ya susah gitu. Walaupun akhirnya dia menyebabkan banyak orang jadi ketularan di daerah itu. Tapi ya susah memang. Kalau prinsip kedokteran kan juga otonomi ya. Jadi ya somehow susah gitu ya. Tapi kan dengan susah itu kita bisa berikhtiar semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Paling begitu. Harus Selain bisa itu, mencari celahnya berarti ya, Dok. cari celahnya, ya cari sama orang yang beliau percaya. Jangan maksain, tapi yang saya baca nih Pak, di buku, oh misalnya apa, buku penyakit dalam, di jurnal terbaru nih Pak, dari RS ya, RS tuh parunya ini kan, parunya dunia gitu kan, kayak SC-nya. Kalau jantung SC, kalau paru kan RS, kalau Airborne Society kalau nggak salah. Hmm. Ini Pak jelas banget datanya, ini bentuk kumannya, ya orang nggak percaya. Ya sekali aja ngomong gitu, kasih buktinya ada Pak.
Tapi kan nggak semua orang percaya. Ya udah, cari cara lain. Cari cara lain. Jadi kalau yang banyak udah banyak yang misalnya nih buktiin ternyata emang yang badannya kurus-kurus tuh makannya banyak nggak naik-naik, coba ronsen-ronsenin, misalnya gitu-gitu lah. Cari yang celah-celah kayak gitu paling. Ya prinsip negosiasi yang kita pakai ya. Tuh kan Pak, bener kan? Yang kurus-kurus ternyata TB-nya misalnya gitu. Tapi ya saya yakin kan nanti kan lama-lama juga nggak percaya gitu sih. Kalau saya paling begitu. Oke, sip. Terus balik lagi ke sini. Ya, Dok, ada eh, pertanyaan mau dibacakan pertanyaannya atau mau lanjut oh iya materi? baca aja baca pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama dari Mbak Miftah. Materinya sangat menarik, Dok. Izin bertanya, untuk mengetahui misalnya bahasa yang digunakan dalam postingan itu sudah mudah dipahami oleh target sasaran, apakah seharusnya memang perlu melakukan uji coba terlebih dahulu ke populasi serupa, Dok? Terima kasih. Yes, that's true. Uji coba. Saya dari dulu saya suka nanya, kice itu penting, jangan dan oh iya ya, bikin main media sosial itu juga harus open minded ya. Maksudnya jangan kita, wah, gue udah 5.000 nih, gue orang yang paling bisa nih di bidang ini. Main nggak jauh bos. Kita kita butuh orang untuk kita ngecek apakah gambarnya udah jelas, flow-nya kalau udah jelas. Bahkan saya sama ibu saya suka nanya, kalau ngeliat ini nih di media nih, ngerti nggak gitu? Harus begitu, karena kan yang kalau gitu mah udah baca banyak, udah bikinnya kita berusaha mengarah merasa orang ngerti. Tapi kan yang perlu kan orang yang lihat, yang target kita kan orang-orang yang kita lihat. Jadi anything, entah gambar, video, tulisan, itu dikice. Ya kalau tenaganya banyak, kicenya ke banyak orang. Misalnya ya ke orang, ya kayak itu kan sebenarnya easy ya masalah mau apa enggak ya. Misalnya ya kolega tempat kantor, kolega tempat kerja, segala macam. Jelas nggak nih? Udah jelas gitu. Keluarga, di grup keluarga, segala macam. Banyak sih yang bisa kita lakukan. Nanti lama-lama, yang saya bahas tuh di belakang, bikin postingan itu adalah mengenai perjalanan hidup. Nanti akan direvisi, revisi. Jadi tahu nih celahnya. Itu nggak bisa, ini kan sebenarnya yang saya sampaikan ini kan pengalaman. Jadi mungkin pengalaman saya beda nih sama pengalaman yang lain ya, Mbak Dita dan lain sebagainya. Mungkin akan berbeda gitu ya. Gitu. Nah, tapi penting juga kita untuk berkaca, ngeliat orang. Misalnya follow the peers dan similar account. Di Instagram tuh udah ada pilihan itu kalau saya ngomongin kesehatan, nanti muncul tuh edukator kesehatan tuh postingannya model kayak apa? Kesehatan similar account ada tuh. Itu bisa dilihat di contoh. Ya kan nggak ada masalah ya nyontek-nyontek pola gitu. Namanya benchmark ya. Sama aja di TikTok kan juga semuanya bahkan use template. Ada pilihannya pakai template itu nggak masalah. Dan, ya, ya tapi kita harus punya uniqueness dan warna sendiri. Kalau nggak ya lihat orang juga sih. Susah juga. Jadi yang penting lihat kenapa nih. Jadi harus kritis kalau menurut saya. Kenapa yang kayak gini bisa viral ya? Kenapa yang ini bisa banyak viewernya ya? Oh warna. Oh jadi every single video atau sesuatu yang kita lihat itu dan banyak orang lihat itu kita pelajarin. Kenapa? Oh kalau postingan gosipnya rame. Kalau postingan artis kemarin nikah terus malamnya dia minum misalnya itu jadi rame tuh ya emang begitu rame pas postingan yang kayak begitu. Tapi kan kalau postingan kesehatan bisa rame bisa naik ya itu kita pelajarin. Kenapa nih? Kenapa? Jadi kritis. Itu lama-lama kita akan paham polanya. Nah, nanti saya kasih contoh-contohnya deh. Jadi pola-polanya itu bisa dipelajarin. Kolaborasi sama yang udah nah, misalnya waktu itu ada senior kita kan Dr. Furkon, Dr. Asa. Itu kan yang naikin Instagram kan Tirta semua tuh. Jadi bikin postingan awal dinaik-naikin. Ya Tirta udah punya nama, dia baik gitu. Dr. Tirta itu baik, dia baik. Karena yang menurut dia yang dinaikin ini juga orang baik, ngasih edukasi yang bagus gitu. Terus relate. Misalnya nanti ada bahasanya juga dokter misalnya waktu itu Mas Asa bikin postingan terkait saya lupa selebgram yang lumpuh terus meninggal. Ini cuma posting mungkin nggak banyak yang berani ngupas itu tuh, tapi jutaan yang lihat tuh. Yang lihat tuh. Ada kan dulu selebgram yang pacarnya mabuk terus nabrak meninggal, yang setahun lumpuh lupa saya sama saya gitu. Nah tapi evaluasi tetap. Oh kenapa? Jadi gini, walaupun postingan kita yang nonton baru 20, baru 200, nggak apa-apa. Ini kan ada lagi besok, ada lagi besok, ada lagi besok. Tapi kita evaluasi. Oh yang ini kayaknya kurang bagus nih. Oh ini ternyata bisa sampai 20.000 nih. Kenapa nih ini bisa bagus nih? Oh karena ini nih. Semua itu ada jawab. Sebenarnya itu bisa dijawab sih. Kebanyakan tuh ada alasannya. Kalau kita cermat, nah itu
kecerdasan kita untuk kritis tuh di situ. Kenapa ini bisa viral ya? Kenapa ini bisa? Nah, ini kalau kata pakar media sosial ya, Victoria Wong ya, ini gurunya IG, jadi dia bikin kursus gitu, terus banyak gitu yang murid-muridnya gitu, bisa jutaan-jutaan gitu postingannya. Grafiknya ini saya minjem. Jadi dia ngasih saran orang yang kamu suka, yang kamu bisa, yang orang lain butuh. Nah, ini penting. Saya waktu itu bikin, saya suka baca jurnal, saya suka menelaah. Karena kan itu harus dipahamin tuh konteksnya tuh, karena susah. Terus saya bisa bikin postingan yang saya bisa. Saya nggak bisa postingan bikin yang keren-keren model pandemic talk. Saya nggak jago desain. Karena saya lagi resident nggak sempet bikin yang postingan bagus-bagus gitu. Tapi sama ada orang bantuin itu. Jadi bikin yang sebisa kita. Saat itu saya bisa ngomong, saya bisa bikin video, senangnya video gitu karena sukanya ngomong. Ya udah bikin aja yang kita bisa. Ada si Adam Prabata, dokter Adam sukanya nulis. Ya udah bikin aja yang dia tulis. Mungkin dia kan lebih baik. Makanya tujuannya apa? Ya karena saya mungkin sukanya ngomong ya dipanggilnya buat ngomong banyaknya gitu. Saat pandemi itu saya bisa sehari 3 kali dipanggil diundang TV ya. Ini TV warna apa-apa. Radio tuh kalau lagi kasus lagi naik bisa 5 kali, 7 kali. Oh, radio atau TV terus gitu manggilnya segala macam. Karena itu yang ternyata apa yang saya bisa itu ditangkap oleh publik ya, itu penting. Gitu. Jadi ya nggak usah gini. Ini kan kayak daily life kita ya. Ini kan ngurusin ini kayak kayak punya anak gitu ya. Kayak orang main Tamagotchi harus suka gitu. Maksudnya ini kan konsisten ya. Bukan cuma seminggu doang, tahunan. Kalau berhenti dikit sebulan aja berhenti ya udah hilang. Ya walaupun nanti bisa naik lagi dari awal lagi. Jadi memang jangan buang waktu, harus tahu celahnya. Kemudian ya kalau emang lagi sibuk ya jangan dipaksa, tapi bikin sebisa kita. Saat ini ya saya bisa bikin postingan pendek-pendek aja lah. Ada orang di mobil kan cuma bikin postingan gini-gini doang ya aja naik. Ya macam-macam lah orang. Bintang Emon ya kalau bikin postingan cuma taruh gini doang nih. Atau Panji tuh dia nggak ngedit tuh. Cuma taruh bikin YouTube, cuma taruh handphone ditaruh gini doang nih, handphone ditaruh. Ya ngomong kan diedit lagi. Ya karena dia udah konten, udah kenal, orang udah kenal ya naik-naik aja. Tapi kan sebenarnya nggak ada salahnya juga dengan cara saya nggak terlalu effort dulu saya bikin maksudnya ngomong doang 1 menit terus saya kasih tag biar ada nama kita gitu judul udah pakai subtitle kan ya misalnya di CapCut udah ada otomatis rapi-rapiin dikit ya udah low effort kan sebenarnya udah bisa bikin postingan ya gitu jadi ya dan orang butuh ya ini penting juga ada juga orang bikin postingan nih wah editornya keren banget keren lah terus lampu belakangnya udah warna oranye kan kalau yang YouTuber gitu kan yang warnanya pink warnanya ungu kan udah keren-keren gitu tuh gearnya udah bagus ini lihat cuma dikit sih 20-30 kenapa nih ya mungkin ya karena kontennya mungkin kurang menarik atau misalnya isunya tidak hot issue ya kadang orang ya lagi-lagi masalah preferensi ya gitu kalau pengen cepet banyak orang lihat ya isunya lagi menarik yang lagi hot issue isu itu tidak akan pernah habis nanti nih pemilu nih ada petugas pemilu akan kecapean meninggal misalnya atau sakit gara-gara kecapean ya itu banyak yang bisa dibahas Nah, ini banyak ada lah isu yang pertanyaan, Dok, yang relate sama terkait dengan isunya. Jadi, dari Rafa, Assalamualaikum Dok, terima kasih sharingnya. Jadi di sekolah kami ada mapel Science Communication, mapel pilihan yang bisa diambil oleh santri. Dan kebetulan saya guru pengajarnya. Tahun lalu salah satu aktivitasnya adalah memposting fenomena sains dalam desain dan narasi yang menarik. Nah, pertanyaan saya, terkadang ada sesuatu hal penting yang mungkin tidak menjadi isu besar, dan ada isu yang kurang terkenal tetapi penting untuk dibahas. Jadi, kalau dokter harus memilih, isu mana nih dok yang mau dipilih? Yang fenomenal atau memang yang penting untuk dibahas? Terima kasih. dua-duanya kenapa kita harus memilih Bikin konten orang dua-duanya ya kita dok? ya, kan maksudnya kan kita bisa bikin dua-duanya misalnya isu itu kan kadang setiap hari ada kadang kan nggak setiap hari ada ya udah bikin aja 2 hari kalau bisa memang nah itu ada tekniknya juga tuh posting itu ada tekniknya maksudnya ya kalau kadang kalau udah model Tirta sih dia posting sehari 3 kali sih orang ngeliat aja gitu tapi kalau yang lagi membangun ya sehari 1 kalau sehari 3 kadang-kadang ya orang spamming banget sih kadang kan gitu jadi kalau misalnya ada 2 isu berdekatan
Wah, sebentar. Ini kok mati ya? Muncul nggak? Masih yang content creating tadi, yang diagram fan. Iya, iya. Baterainya habis. Eh, yang mau apa tadi? Iya, jadi kalau misalnya oh ini ya apa hot issue ya? Jadi dua-dua. Kalau saya sih akan milih dua-duanya. Tapi tetap prioritas yang lagi in dulu gitu. Yang lagi in dulu atau makanya tujuannya apa nih? Kalau misalnya tujuannya ngegedein akun dulu, ya hot issue tentunya. Tapi ya postingan besoknya ya postingan yang nggak terlalu ini gitu. Ame, semuanya ya diambil. Postingan ini kan nggak ada rulesnya kecuali dibatasin cuma satu doang kita milih gitu. Terus ya kalau misalnya isunya nggak penting banget gitu ya kita ambil angle-nya aja, angle-nya aja. Nah, Pandemic Talk pinter tuh. Kebetulan yang punya Pandemic Talk sama saya, Bang Firza, Mas Firza gitu. Jadi kita sering collab, sering bikin bareng apa diskusi. Dulu di Kemenkes juga. Jadi dia suka ngambil angle-angle yang lucu. Misalnya, saat itu lagi isu yang lagi booming, eh, apa ya, misalnya isu layangan putus, atau isu waktu itu layangan putus, sempat dibikin meme lucu-lucu gitu. Atau misalnya, adalah orang aneh-aneh kan, misalnya kemarin Barbie. Nah, ada juga tuh. Jadi ya udah orang bikin edukasi kesehatan. Ini ada contohnya nih. Nah, ini ada contohnya nih. Saya udah bikin contoh. Nah, ini yang bikin ini bukan kaleng-kaleng, ini John Hopkins, salah satu fakultas terbaik public health-nya. Isunya lagi isu Barbie, lagi naik gitu ya. Tapi mungkin di Indonesia nggak semuanya Barbie banget ya. Ini kan Barbie itu kan ya di kalangan santri juga Barbie mungkin nggak menarik juga sih. Ya di kalangan tertentu ini kan cuma contoh aja. Tapi bahwa ini di Amerika menarik nih isu tentang Barbie. Dia bikin postingan pakai isu Barbie. Itu jadi itu kan masalah skill ya, skill komunikasi. Bikin postingan publik. Ini ya saya yakin hadirin semua tahu lah. Hubs ini salah satu rujukan ya, rujukan untuk public health kesehatan masyarakat. Ya udah deh bikin lucu-lucu tuh social distancing ala Barbie. Ya lucu-lucu macam-macam lah. Macam-macam lah yang lucu-lucu begini nih. Nah ini kan isu, jadi dia ngelipirin isu gitu. Nyambung-nyambungin aja ya masalah kreativitas, masalah ini ya, masalah metode aja, masalah metode. Tapi kan yang mahal itu adalah proses kreatifnya. Susah bikin ide begini. Kalau eksekutor itu ya eksekutor juga susah sih. Ya, idenya susah, proses kreatifnya susah kan, idenya, proses kreatifnya, lalu dieksekusi juga susah. Makanya harus kerja tim. Kalau saran saya sih memang kerja tim. Kenapa pandemi itu bisa sukses? Ya dia ada kerja tim. Ada yang punya ide, kemudian proses kreatif itu. Jadi kan matters itu kan banyak yang menarik ya. Misalnya ngomongin, nanti ada yang postingan yang menarik dan kasih lihat. John Hopkins ya. Karena ini udah ngomongin John Hopkins, jadi saya mau ngasih lihat postingannya John Hopkins yang menarik. Mungkin jutaan, saya repost dulu. Ini saya kelihatan nggak? Enggak, masih PPT-nya. Oh, masih PPT. Nah, ini nggak ada suaranya ya? Nah, ini nggak ada suaranya. Tadi harusnya diklik ada sharing sound sebelum share screen dong. Oh, gitu. Nih, udah sharing screen, terus? Terus bawahnya ada sharing sound kayaknya. Oh iya. Dengar nggak? Ya, ya. Nah, ini yang nonton satu. Don't worry, Mom, I'll get him for you. Apakah Omicron itu bisa vaksin yang baru ini bisa mengalahkan Delta ini? Nah, saya lupa buat ini. Don't worry, Mom,
saya Mama, get review. him for you. Jadi booster itu dapat membunuh Omikron. Vaksin yang lama cuma bisa bunuh Delta, Omikron bisa ngeles, makanya butuh dibooster. Gitu. Ini cuma saya hanya syarahin salah satu proses kreatif untuk paham. Bisa aja orang kenapa sih bikin yang kayak gini-gini. Contohnya ya, ini contoh aja. Kan mereka bikin ini pakai juga. Lucu loh ini. Menarik. Banyak banget yang chat. Ya Don't bos, worry, siapa Mom, yang I'll nonton get him lumayan for lah you. 10.000. Jadi kurang lebih begitu-begitu tuh. Jadi ya karena sekarang emang eh, medianya bisa memungkinkan kita sekreatif itu, ya kita bisa belajar banyak dan tim, lagi-lagi tim. Jadi ini harus suka sih, harus passion sih, ngerjain kayak gini tuh harus passion. Gitu. Jadi ya, dan goalnya apa? Kalau bisa sih, kalau saran saya memang eh, bagi orang yang membuat dan bergelut di situ harus memiliki motivasi yang cukup tinggi. Ya harus ada imbal baliknya, makanya biar dia semangat. Kalau nggak susah, misalnya apakah ya akun pribadi juga dicantumkan atau misalnya mukanya nongol gitu segala macem lah. Karena kalau cuman ya tulisan doang atau apa, ya somehow bertahan sebentar. Jadi kesimpulannya nih, kalau misalnya impresif santri mau gedein media sosialnya, nggak apa-apa. Nanti ada orang yang nongol di situ, salah satunya dinongolin satu-satu bergantian, ada namanya misalnya atau di tag atau collaboration. Ya, ini impresif santri saya posting poster hari ini saya bikin collaboration. Saya nggak peduli mau nonton, mau ngeliat 1.000, mau yang ngeliat 50, 500 nggak apa-apa. Yang penting sih posting. Yuk, ntar juga besok posting lagi gitu. Jadi posting aja udah gitu. Jadi itu rumusnya. Jadi kayak gitu. Kalau ya jadi kan yang bikin juga kan nanti ngerasa dihargai segala macam gitu. Itu kan termotivasi dan ada benefitnya. Jadi mutual benefitnya itu saling menguntungkan. Kasarnya gitulah. Jadi, nah konten creating itu adalah suatu proses panjang dan juga ada kebijaksanaan kalau menurut saya. Jadi kalau saya sih nggak cuma sekedar wah bikin selesai, enggak. Jadi bahwa ada proses kebijaksanaan di situ. Kenapa ini penting? Ya kita ingin menambah apakah kita akan menambah suasana yang ribet, yang udah nggak kondusif ini, atau kita akan menjawab permasalahan yang ada. Misalnya orang lagi ribut mengenai vaksin, orang misalnya tentang apa saat itu gitu ya. Kita mau nambahin isu yang aneh-aneh, lalu kita kasih solusi gitu. Kayak gitu kurang lebih begitu. Tidak menambah masalah yang ada. Ya komentar itu atau bikin postingan itu ya yang bagus, jangan menyinggung. Kalau misalnya ditanya gitu udah offside ya udah jangan dilanjutkan. Proses kreatif yang mana? Nah, ya semakin banyak kita ngelihat gitu ya akan semakin paham ya sama kayak orang baca paper sih, makin banyak baca paper makin tahu nih pola-pola desainnya bagaimana, pola-pola jurnal bagaimana. Sama. Nah, penting juga untuk kita shareable sebenarnya. Jadi makin bisa di-share ya itu akan baik gitu ya. Kapan orang mau nge-share ya tentunya postingannya harus bagus. Nah, kata kunci penting, emotional. Ini kita bisa belajar banyak dari postingan-postingannya orang-orang yang berkaitan dengan Palestina. Pasti shareable tuh, pasti tuh. Misalnya ya kalau emotional, jadi kita ngerasa sedih. Nanti biasanya orang otomatis tuh, nggak usah disuruh, langsung aja dia ngeposting. Ya, saya juga sering posting tuh kalau tentang Palestina, tentang yang sedih-sedih gitu kan. Orang apa ya manusia itu punya kecenderungan mungkin ada psikologis media sosial ya orang kecenderungan untuk berbagi beban, berbagi kesedihan, berbagi kebahagiaan dengan orang lain gitu ya. Walaupun Instagram di private ya, dia pengen orang kan apa sih orang main media sosial itu apa sih tujuannya? Kan sebenarnya ini berbagi gitu kan, bagi informasi, ada yang mau pamer, ada yang mau apa dengan orang-orang yang menurut dia bisa dia bagi gitu. Jadi hal-hal yang emosional ini biasanya akan digigit. Nah ini digigit ya kalau bahasa saya itu digigit. Jadi kita bikin sesuatu yang menggigit. Dulu kalau zaman pandemi tuh orang-orang yang posting aja orang-orang yang meninggal apa namanya ya bukan orang yang meninggal ya maksudnya tentang meninggal tentang kuburan tentang apa itu salah satu metode sebenarnya
Kuburan aja, kuburan, ngantri panjang, nah, COVID-19 itu pasti ramai tuh tentang itu tuh. Dulu di RSUD Bekasi, RSUD mana tuh kan ngantri panjang tuh. Orang meninggal, orang sesek tuh di depan tuh sangat touching banget tuh. Itu nyebarnya banyak gitu, yang nonton jutaan atau ribu tuh, kalau akun besar bisa jutaan yang lihat. Jadi sisi emosional yang yang di ini. Kayak orang TV juga ya, kayak orang sinematografi TV juga ya, cuman ini bedanya singkat. Kalau TV kan panjang, orang harus niat. Ini singkat. Tapi semua itu dirangkum menjadi satu. Gambar juga penting. Ya, kalau gambarnya burem ya orang malas. Makanya kan orang sampai beli gear yang aneh-aneh kan. Gambar bagusnya ini nggak harus handphone mahal. Orang handphone yang merek-merek tertentu udah bagus juga. Tinggal kita editingnya aja kan. Editing juga, nah ini teknis ya, cuman ini penting ya. Editing tuh menarik, harus menarik sebenarnya. Kalau nggak bisa collab sama orang. Jadi di dunia kayak gini nggak usah ngerasa sendiri. Ah, saya nggak bisa, saya ngeditnya cuma ya udah collab sama yang bisa. Atau memang nggak, kalau emang harus bayar, bayar. Kalau institusi ada dananya bisa bayar. Ini kan masalah manajerial aja sebenarnya. Delay tadi udah clear sama konsis komunikasi ini penting. Orang bikin postingan, nah, bahasanya nggak jelas, suaranya nggak jelas, ya udah nggak bakal didengar juga ya. Pasti makanya youtuber atau ini kan dia sampai beli mikrofon khusus yang jutaan ya, biar itu gambarnya clear banget. Di apa sekarang udah ada AI ya yang mengclearkan gambar dan mengclearkan suara ya. Intinya itu penting, itu ngaruh. Apalagi kalau mainnya di TikTok, mainnya di Instagram gitu, itu visual banget orang-orang yang. Kalau main di Twitter sih mungkin tulisan aja, orang-orang nggak terlalu visual. Nah, terus interaktif juga penting ya untuk. Jadi gimana caranya kita membuat suatu postingan yang orang pancing mau komen gitu. Kan misalnya kemarin orang bikin postingan tuh ada yang lagi naik nih SMA Pancasila di mana ya? Di Jawa Tengah ya. Yang nyanyi panjang tuh. Bareng-bareng suaranya bagus banget. Pasti orang pengen komen. Atau postingannya Lambe Tura deh. Itu orang pasti komen. Rasa-rasanya tuh pengen komen gitu ya. Apa namanya? Postingan Lambe Tura gitu ya. Oh, karena isinya kan ya kayak gitu pokoknya julid banget, terus relate banget, kata-katanya sederhana. Itu salah satu ya, mungkin kita kan masalah ini aja ya, masalah kemasan aja kan nggak harus ngikut yang kayak gitu. Cuman ya cuman apa namanya? Kita bisa memahami itu. Jadi dan ini alamiah, kita nggak usah membuat-buat, nanti orang kalau akan tertarik akan komen sendiri. Terus responsif juga, maksudnya responsif bisa responsif terhadap isu, bisa responsif terhadap orang yang komen gitu ya. Terus juga karena ini responsif ini juga responsif terhadap permasalahan. Nanti saya kasih lihat deh contohnya Bang Gerald ya, Gerald Vincent itu kalau bikin postingan itu responsif tuh terhadap berbagai isu, dia jawab tuh. Dia jawab, cuman bahasanya menenangkan, jadi nggak rusuh, nggak bikin ribet gitu. Oh iya gitu, cukup mencerdaskan publik. Oh iya gitu. Jadi orang ah iya iya. Jadi orang gitu. Terus orang jadi komen di bawahnya, iya bang, bener bang ya. Terus orang kadang kan bikin pakai kalimat-kalimat gitu. Menurut kalian gimana nih ya? Kan ada gitu-gitu, itu kan sebenarnya gimmick gitu. Itu gimmick. Menurut kalian lah. Kalau kalian milih yang apa lah. Ada yang gitu-gitu tuh di TikTok tuh segala macam. Cuman penting juga untuk engagement ya. Maksud saya begini, saya nggak main TikTok memang. Cuman kemarin udah ada risetnya bahwa misalnya follower 20.000 di Instagram, itu sama TikTok 100.000 tuh nggak setara gitu. Jadi karena di situ karena orang bener-bener yang selewat-lewat gitu kadang nggak terlalu engage gitu ya. Kalau di Instagram orang lebih engage secara personal, jadi orang bisa ya paham gitu. Jadi paham, benar-benar dibaca, dipahamin. Terus pakai meme dan popular hints. Ini ada ilmunya, tadi saya baca. Ini ada mahasiswa, pokoknya ada mahasiswa tesisnya tentang ini. Jadi bagaimana membuat mirip postingan itu yang populer. Dia intinya meme-meme yang populer itu menjadi salah satu hints, ya, salah satu ya cara gitu ya, meme-meme yang populer. Contohnya apa? Macam-macam meme-meme yang populer, ada foto orang yang lagi nangis, ya macam-macam lah. Kalau teman-teman sering baca kan, sering lihat meme-meme itu. Nanti saya kasih lihat ada postingannya. Ini sering pakai meme-meme gini nih. Kalau si bapak-bapak ini sama pandemik tuh sering pakai meme-meme gitu dia tuh. Itu proses kreatif yang tidak mudah. Misalnya ya itu
sama Popular Hints. Misalnya Popular Hints itu ya dia yang lagi rame tuh ngebahas apa. Bukan cuma bahasannya, tata cara dia mengemas itu. Terus praktikal, praktis. Jadi maksudnya kan ya orang sampai detail ya, maksudnya orang ngomongin vaksin, ya udah sampai orang lihat gambarnya. Misalnya saya dekat sama Dr. Riza Putranto ya, beliau juga PhD UGM juga, biologi UGM, PhD Prancis. Itu sebelum ya pokoknya saya dulu sebenarnya saya ngeliat postingan di Twitter tentang kayak sel-sel. Jadi saya bikin postingan dulu edukasi di media sosial ya tentang sel, tentang sistem imun. Kita kasih lihat gambar aja sistem imunnya gitu. Itu naik masih postingan. Nah ternyata cara itu dipakai Mas Riza juga karena kan ya kan itu kan publik ya udah pada tahu gitu cara-cara kayak gitu kan, skill-skill. Jadi postingan dia kalau ngomongin misalnya nih ngomongin tidur yang cukup, yang dia kasih gambar tuh saraf, gambar bener-bener real Microsoft Electron dari jaringan saraf kalau tidur tumbuh gitu. Keren. Jadi yang kayak gitu-gitu. Itu yang menarik gitu. Kalau waktu itu saya bikin sistem imun misalnya, yang saya kalau nggak salah sel apa ya, lagi ngejar bakteri itu. Itu kita bisa dan emang saya juga menarik ngeliat postingan itu sebenarnya di Instagram tuh banyak, di YouTube banyak. Cuman kan orang nggak pakai itu aja. Kalau sel imun, kita bisa menarasikan sel imun yang sehat, kalau tidur cukup, kalau ini segala macam nih. Kurang lebih gambarannya begini, walaupun nggak tepat-tepat banget. Sebelum vaksin, orang harus tidur cukup karena supaya sel T-nya itu, ya itu bagus narasinya gitu. Cuma kan gimana kita nyari sel T pada orang penerima vaksin hepatitis? Susah gitu. Intinya kan ini kan hanya masalah komunikasi aja gitu. Ya, ilustrator lah. Kan bukan jurnal ilmiah, ilustrator aja. Itu bisa dipakai. Kalau sehat, oh ternyata cara bakteri nangkep kuman begini nih. Ya gitulah. Itu gambarnya bagus banget. Bakteri lagi jalan tuh ditangkap sama sel imun, jelas banget gambarnya. Dan itu banyak dipakai. Dan itu relate, dan itu biasanya naik postingan. Bukan cuma naik sih, saya berulang-ulang ngomongin naik, artinya kan yang kita mau tuju dapet nih. Gitu. Nangkep gitu orang, oh ya ini maksudnya. Itu contoh-contoh yang praktikal sampai praktik. Kalau saya dulu di era COVID sampai detail. Ngomongin edukasi, misalnya gawat nafas, ya kasih tahu gawat nafas itu bentuknya gimana. Kalau cuma ngomong doang susah kadang-kadang. Edukasi misalnya pasien STEMI usia 20 tahun, ya kasih lihat aja apa. Misalnya bentuk penyempitannya lah, apalah, kasih gambar pembuluh darahnya tuh, biar tahu tuh penyempitan kayak apa, yang gitu-gitu. Terus sedetail itu. Terus storytelling ini juga penting. Jadi kan orang kadang tergugah, ya sama lah. Kalau yang sekolah di UCL pasti tahu kalau bikin motivation letter tuh pasti ujungnya storytelling dulu tuh. Jadi ketika saya dulu, pasti gitu-gitu tuh kan, memasuki SMA, saya udah kayak gitu-gitu kan, drama-drama gitu kan. Sama media sosial juga gitu, pola-polanya tuh. Storytelling dulu. Jadi, ya storytelling, jadi maksudnya ceritain dulu gitu. Tapi singkat, gimana ceritanya singkat. Orang nggak banyak, kalau bikin YouTube sih 20 menit, cuma kan itu beda lagi. Ini kan kita ngomongin platformnya yang platform singkat. Jadi ya bikin, misalnya saya ngomongin postingan orang serangan jantung, ya udah dengan ya ada orang serangan jantung tapi ya gimana caranya itu biar kegambar gitu, ada gambar storytellingnya, itu penting, storyteller itu menjadi penting. Kita ngomongin dulu orang COVID berat, kemarin saya melihat atau saya dapat nih pasien datang sesek nih, beberapa influencer kesehatan pakai metodenya begitu tuh. Entah dia gambarin orang yang sesak beneran, atau dia pura-pura sesak, atau dia pakai metode 2 orang begini, yang satu sesak, satu dokternya, macam-macam lah caranya, itu masalah metode. Baru di ujungnya nanti edukasinya, gitu. Edukasinya juga ya bikin yang menarik. Ya, ini masalah teknis ya, terserah pakai CapCut, Canva, InShot, atau mungkin yang lebih jago lagi, saya juga nggak jago-jago banget. Tapi bisa milih anything dan gambar. Ya, zaman sekarang bisa lah, gambar burung juga jadi terang gitu kan. Bisa dengan editing. Dan popular editing ini penting. Sebelum ke gear, ada pertanyaan terkait dengan tips tadi ya dok, termasuk terkait dengan bagaimana cara mencari topik yang relate dengan audiens kita gitu. Apakah ada tools tertentu, mungkin pakai Google Trends atau apa, kalau berdasarkan pengalaman dokter Fajri mungkin?
Ini Agung Laksono nih, ini sohib saya nih. Beliau ini Oh, oke. mahasiswa Cina nih sebenarnya. Ini kasih. Ini dari Cina loh ini. Dokter Oh, dia oh. lagi bahas nih ini. Cuman dulu kuliahnya di Cina. Xi'an ya kalau nggak salah ya gue. Jadi eh, hal apa yang esensial dijadikan pedoman untuk mencari topik yang paling relate, Oke. paling relate dengan target audience. Pedoman yang topik yang pedoman, maksudnya gimana sih? Apa yang bisa dijadikan pedoman yang topik yang paling relate? Oh, Caranya mungkin dok, cara mencari topiknya bagaimana supaya relate. keresahan sih. Jadi kalau kita lihat nih semua nih kayak komika aja. Komika itu kan mereka berangkat dari keresahan. Jadi keresahan. Sebenarnya sih saya lihat postingan-postingan Agung ini udah cukup menarik ya. Cuman ya sabar aja. Jadi Agung ini jago dia bikin postingan tuh, wah editingnya niat banget Hmm. nih si Agung dia kalau bikin keren ya. Cuman memang ya ya kita nyari sesuatu yang selain relate juga dibutuhkan masyarakat luas. Jadi kalau misalnya ngebahas jantung, kalau nggak lagi ada isu jantung, kadang-kadang nggak naik sih. Susah juga sih. Kecuali ada pemain bola lagi main di Piala Dunia, terus dia meninggal mendadak gara-gara serangan jantung. Itu rame tuh yang bahas tuh. Yang kayak gitu-gitu kalau mau ya begitu. Relate ini kan kepekaan sosial kita untuk melihat isu. Ya, sekarang yang lagi naik pneumonia mikoplasma. Gini loh, kalau kita kan kadang ada orang nih konten kreator punya idealisme. Ya kalau gue ngikutin hot issue terus kapan gue punya kreator gue gitu, ide gue sendiri. Ada saya juga ada kenalan PSD juga, di sini juga tuh PSD Gizi, konsisten tuh. Ih, ngomongin keren banget lah jurnal canggih-canggih. Ya memang viewernya nggak terlalu banyak ya, karena bukan isu nasional, tapi dia konsisten aja di situ tuh. Viewernya nggak banyak, tapi mungkin ya orang-orang yang tertarik di situ yang akan nonton. Makanya tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya pengen dilihat orang banyak, harus isunya ya isu nasional atau isu dunia. Yang relate itu ya relate dengan orang yang banyak juga. Kalau yang misalnya isunya lagi nggak naik, ya tentunya nanti yang ngelihat pun orang yang lagi butuh aja gitu, lagi ini aja bukan yang lagi jadi pusat perbincangan. Kan misalnya nih di LCD TV One itu kan nggak akan ngebahas tentang Rohingya. Kalau misalnya yang lagi naik waktu itu ada koruptor ditangkap di Meksiko, misalnya gitu ya. Nggak bakal tuh dia ngebahas isu Rohingya tuh, nggak ada yang nonton kalau dia ngebahas gitu. Jadi kita harus ada, kalau saya sih ya belajar dari ilmu broadcasting juga ya. Jadi karena kebetulan saya sering main ya tuh sering diskusi sama orang TV, media segala macam. Ada yang namanya hot issue. Di jurnal juga ada. Kalau di jurnal Asia tuh hot issue-nya lagi ngebahas penelitian ini nih. Ngebahas yang lain biasanya nggak di accept tuh publikasinya sama. Hot issue tuh akan selalu ada. Jadi kalau milih apa ya pilih yang hot issue. Kalau menurut saya sih begitu. Memang kadang juga kalau kita udah bikin yang hot issue juga nggak relate ya udah sabar aja kan emang nggak bisa instan. Kalau mau instan ya beli follower aja tapi ntar tiba-tiba hilang kalau beli itu sebenarnya nggak, kalau nggak organik ya tiba-tiba hilang atau ya nggak, kita nggak dapet apa-apa juga, maksudnya kurang juga sih. Oke, kemudian udah ya kalau popular editing, teknis popular editing ya udah subtitle yang jelas, fontnya pemilihan yang bagus, yang menarik. Ada orang metodenya percakapan sehari-hari kan, ada orang cuman ngomongin literasi keuangan, orangnya ngadep sana, kameranya di sini nih. Menurut Bapak gimana nih terkait banyaknya isu-isu judi online gitu? Gitu-gitu tuh. Ya, gaya-gaya tuh orang tuh emang gaya-gaya tuh bikin postingan-postingan. Itu masalah gaya ya, masalah gaya. Silakan Anda terus pelajari perjalanan kayak mencari kitab suci gitu ya, perjalanan hidup itu yang menarik. Saya juga nggak tahu kalau ternyata orang menyenangi komunikasi saya yang seperti ini. Kalau saya cara ngomongnya mungkin seperti Dokter Tirta atau misalnya seperti Dokter Vito, mungkin saya jadi nggak menarik lagi buat orang itu. Gitu. Jadi ya personanya harus dicari sih sebenarnya, harus dibangun. Ada juga yang modelnya presentasi kan, kayak Bima yang di Lampung kemarin tuh dia kan pakai laptop gitu kan, pakai laptop ditaruh kayak gini. Jadi nih dikasih lihat masalah saya itu kan masalah gaya-gaya editing aja. Soalnya saat itu lagi hitsnya tuh begitu, lagi hitsnya tuh cara-cara ngedit gitu ya, boleh aja itu kan masalah metode.
Metode itu kreativitas. Butuh duit, butuh dana, butuh cara, butuh waktu. Ya, itu harus dipikirin juga. Karena orang mikir, ah, saya pengen yang keren. Nggak jadi-jadi tuh susah editnya soalnya bisa 3 jam. Padahal itu sibuk banget ya. Udah susah. Bandingin sama orang yang cuma di mobil doang, ngomong, tinggal 30 detik, ya menurut gue sih gini aja, posting lebih naik. Jadi masalah metode sih. Kalau nggak bisa bikin postingan yang rumit-rumit ya sederhana. Itu kan beda-beda. Kalau saya sih yang saya bisa posting aja sih posting. Kalau nggak bisa ya udahlah. Ya orang nggak ada waktunya, nggak ada tenaganya juga. Lagian saya juga nggak nyari apa-apa juga ya. Ada yang nggak syukur, nggak ada ya udah. Ya beda-beda lah orang. Itu lagi-lagi ya. Stis kasus ramai. Karena ada peristiwa Kanjuruhan. Wah di stis kan, di stis itu ditempel di sebelah nih. Jadi kalau gue itu masalah editing aja. Vertikal video misalnya kayak orang lagi nyontoin apa, saya edukasi vaksin ya udah saya kasih lihat aja saya lagi divaksin gitu. Ternyata nggak sakit, kan banyak pesannya tuh. Oh ternyata jarumnya kecil, nggak ada lukanya, nggak kerasa juga, nggak ada ekspresinya, berarti dia nggak sakit. Itu kan banyak pesannya sebenarnya, gitu ya macam-macam. Ya high resolusi atau teknis. Oke ini terakhir yang mungkin inti-intinya aja. Jadi ini salah satu yang best practice ini mostly saya kenal semua personal deket. Orang punya gayanya masing-masing. Postingan saya, jadi ya kebanyakan video, mungkin persona speaking mungkin yang lebih menonjol kalau yang saya rasa ya. Speaking sama literasi ilmiah. Jadi orang itu yang orang get it dari saya gitu ya. Kalau Adam, orang tulisan, terutama tulisannya menarik. Dari yang rumit itu dia ambil yang pendek-pendek aja, inti-intinya aja. Tapi speaking dia nggak terlalu banyak. Dan dia bisa bumper followernya cepat. Dan ini shareable, dia bisa copy di mana-mana, viral gitu. Bahkan dicolong-colong juga tulisan dia kan, ada Prabata ditutup. Nah, tulisan copyrightnya ditutup ya, kan ada Prabata tanda kurung gitu, ditutup, dicolong sama orang kan, biasa lah. Suka-suka gitu. Makanya kalau saya sih, males ya itu. Ya itu kan hak cipta ya, kadang-kadang kan males juga dan. Contohnya gitu ya, kalau Adam, begitu. Misalnya, nih bapak-bapak ID, ini juga saya kenal. Nah ini populer, salah satu konten yang populer gitu ya. Ini lucu-lucu juga isinya. Ya walaupun sempat juga ada masalah waktu itu ya, masalah ada. Nah, ini juga penting bahwa personal issue itu menjadi hal yang sangat penting. Kadang maksud personal issue ya ada salah satu lah yang cogil ya, yang lagi hits nih, cogil-cogil ini kan juga terkenal tuh. Tapi kan bad image sebenarnya. Orang tuh dia terkenal karena diceng-cengin gitu. Kalau saya sih pribadi tidak menyarankan ambil persona atau milih persona yang begitu-begitu. Personanya yang positif-positif aja. Kita nggak tahu kalau kita mau lanjut sekolah gitu, mau habis itu nyalek gitu, atau habis itu mau jadi apa gitu kan. Mana yang dulu gini nih kan nggak enak aja kalau kita punya cacat atau sesuatu yang baik gitu. Kemudian bapak ini lucu ya macam-macam lah. Terus emang isinya bapak banget gitu isinya tuh. Pokoknya kalau ketawa sendiri lah. Walaupun ya gayanya dia begitu kadang-kadang konyolnya ya kalau menurut kita kurang tepat ya kita nggak usah ambil yang konyolnya, kita ambil yang lucunya. Ya pakai gambar, edit yang sekarang modelnya gini ada banyak apa namanya? Ada banyak ada gambar, di bawahnya ada tulisan gitu. Gitu-gitulah lucu-lucu. Nah, ini Pandemic Talk, salah satu platform kesehatan. Kalau media sebenarnya banyak ya, tapi yang kesehatan yang prominent ini salah satunya. Ngomongin Mpox, dia bagaimana mengkomunikasikan suatu jurnal, dibikin infografis yang menarik. Cuman metode ini dia variatif. Saya tadi lupa bilang, harus variatif. Nggak selamanya, coba lihat deh, postingan ini kan nggak selamanya postingan yang infografis begini. Dulu mungkin awal-awal orang masih penasaran banget terkait COVID, 10 postingan orang baca mungkin sampai ujung. Sekarang, coba pasti baru 3 postingan, postingan bacaan semua gitu. Jadi memang beda-beda akhirnya saya tahu strateginya pandemi itu habis itu dia rubah. Cuman judul orang pokoknya makin kesini tuh makin simpel, makin malas baca, makin malas dengerin. Emang begitu dah. Jadi orang nih akhirnya berubah nih, cuman begini. Kadang cuman headline-nya doang nih, kasus Mpox melunjak, ya kadang gitu doang tuh. Cuman judulnya doang, udah orang skip karena cuman butuh berita intinya doang gitu. Walaupun ada penjelasannya di bawah harusnya. Tapi ya realita fenomena apa ya sosial media kita begitu udah. Kita harus adaptasi di situ. Kadang dia bisa posting sehari bisa 5 kali, 7 kali.
Karena infograf selembar aja bagus, kayak Perupadata juga bagus, sudah ada data tinggi, udah orang baca itu, karena kan orang waktu nggak banyak, tapi udah langsung get informasi. Ini tadi udah ya. Nah ini Bang Dika, ini saya pengen, beliau ini bukan postingan gambar, tapi lucu-lucu. Saya pengen kasih lihat postingan lucu-lucunya nih. Jadi, misalnya nih, nah ini metode juga, salah satu metode yang harus metode. Dia persona yang ditampilkan. Persona yang dia tampilkan adalah persona lucu-lucu. Ke depan. Udah, mundur sana. Aku capek. Aku mau mukat aja. Aku udah diet 3 bulan cuma turun 5 kilo. Temenku yang lain bisa 20 kilo. Emang pasti sehat gitu? Belum tentu. Mungkin yang hilang masa ototnya. Itu lebih parah lagi, cairan tubuhnya. What? Iya, orang itu kalau turun berat badan harus dilihat yang hilang itu masa lemaknya atau masa ototnya atau jangan-jangan cairan tubuhnya. Yang sehat itu kalau yang hilang masa lemak, bukan otot apalagi cairan tubuh. Tambah kurus tuh nggak pasti sehat lagi. Sotoy banget deh kamu. Dari IG Dr. Dika itu. Zaman ini kan IG belum ada. Ya juga sih. Tapi Banyak. percaya deh, kalau berat badanmu nggak turun drastis, bisa aja karena masa lemakmu turun, tapi ototnya nambah. Makanya pas nimbang nggak gitu banyak turunnya, padahal itu yang justru sehat. Makanya jangan cuma ngeliat angka timbangan. Kuilas ini. Bukan murim sih, tapi udahlah. Oke, steady, pelan-pelan. Moncong buaya. Tarik aku, Jack. Tarik. Aduh, ayo dikit lagi. Nah, ini cuman gambaran aja. Gambaran bahwa Dr. Dika ini kalau bikin lucu-lucu gitu ya, lucu-lucu kayak gitu, itu kan suatu proses kok. Dia bisa berpikir sampai bikin ide itu susah. Saya nggak bisa tuh, lucu banget tuh. Yang gitu-gitu itu kan masalah komunikasi ya. Masalah komunikasi, gayanya beliau begitu. Ya beliau dengan begitu dipakai juga kan di TVRI, di mana segala macam. Banyak postingan lucu-lucu, yang Batman juga lucu-lucu. Kreatif banget orang. Nah ini Bang Gerard ini juga lucu nih. Jadi saya mungkin memilihkan yang personanya, vibes-nya agak nggak kontroversi ya, jadi nggak bingung gitu. Bang Gerard ini menarik. Jadi dia ngupasnya tuh edukatif. Kadang mancing-mancing juga sih, cuman nggak sampai kesel. Nggak sampai orang kesel. Karena kalau orang kesel pasti besoknya udah dipanggil tuh. Udah ada tuntutan biasanya kan, udah dipanggil, wah si ini nuntut ini. Biasanya gitu kalau sampai orang kesel tuh. Ya sejauh ini saya belum dengar ya kalau beliau ini ada tuntutan. Jadi ini menarik gitu, postingannya lucu-lucu Bang Gerald. Ini bagaimana gayanya, gesturnya, proses editingnya, kemudian relate banget. Kan orang lagi ngomongin Rohingya nih, pasti banyak pertanyaan tentang Rohingya. Macam-macam lah. Nah, dia berusaha mengkomunikasikan lucu-lucunya, apa namanya ya, komunikasi pertanyaan orang ini menjadi hari-hari dikupas terus gitu. Karena ini kayak percakapannya warung kopi lah, dibikin jadi lebih digital, lebih modern gitu, lucu. Udah sih, ini highlight sekilas aja, intinya sama, semuanya udah saya bahas. Isu segala macem. Oh iya, bikin timetable juga. Jadi, aku mau bikin seminggu sekali kurang sih, minimal 2 hari sekali lah. 2 hari sekali dia punya table, tinggal dilepas pelan-pelan. Timingnya yang pas, misalnya sore hari. Ya orang beda-beda ya, kalau udah banyak yang nonton sih mau di post jam 2 malam juga ya, orang nonton aja. Tapi ya ada prime time, misalnya jam 2 siang atau jam 4 sore. Kalau followers saya jam 4 sore baru pada buka ini tuh. Lebih banyak yang nonton jam 2 sore. Kalau udah jam 12 malam ya nggak ada yang lihat, ntar pagi udah ketemu lagi. Ya macam-macam sih metode ya. Kalau si Tirta dulu cerita ya dia postingnya di saat orang yang berbeda ya. Maksudnya orang posting sore, dia posting pagi ya. Itu coba-coba sendiri, itu akan nemu pola-pola sendiri. Gitu sih. Jadi ya ini minjem quotes Walt Disney. Jalan yang paling penting itu, the way to get started is to quit talking and begin doing. Kan yang susah. Jadi mulai aja, nggak usah mikir. Jadi mulai aja, makanya saya bilang, what issue, nah tadi saya bikin stop thinking, just doing aja, udah lakuin aja gitu.
sebelum dilakukan memang mikir dulu gitu, cuman jangan kelamaan. Dan memang harus disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari juga gitu, jangan buang waktu, misalnya setengah jam aja maksimal ngedit, post 15 menit. Sekarang Instagram lebih enak lagi, ada fitur post schedule, jadi kita misalnya kosongnya jam 12 malam, udah kita bisa post. Oh iya, jangan lupa hot issue itu ada timeline-nya. Hot issue itu ada time limit-nya. Misalnya isu apa yang beberapa hari lalu, isu COVID naik Bromo lagi. kebakaran ya. Apa? COVID naik lagi, Dok. Nah, itu lagi naik. Bahasnya sekarang nih. Kalau bahasnya minggu depan udah nggak jadi hot issue. Misalnya Bromo udah nggak kebakaran kan? Iya, jangan dibahas sekarang. Kagak naik lagi ntar, percuma. Ya nggak percuma sih, ya sedikit ada yang nonton. Gitu-gitulah. Oke, saya rasa sudah cukup. Mantap sekali. Lagi. Ini banyak reflektifnya, kita sambil merenung sambil mendengarkan, Dok. Ya, mungkin terakhir, Dok, ini karena nggak kerasa udah hampir 2 jam kita ngobrol dan mendengarkan, lebih mendengarkan sih. Masukan boleh, Dok, terkait Instagramnya Impresif Santri, mungkin ada insight apa yang harus apa ya, dari sisi konten, dari sisi viewernya nih, kira-kira apa, Dok, yang perlu diperbaiki? Mana saya bilang sama Dr. Hamid bikin postingan yang pendek-pendek aja. Misalnya kan udah banyak tuh acara-acara di Zoom, dicari dari sesi itu, masa nggak ada sih quotes-quotes yang bisa dikutip gitu, dijadikan postingan 30 detik gitu. Jadi quotes terpentingnya lah gitu. Jadi Ini di-cut postingan dari pendek, itu bisa tuh. Kemudian kalau saya lihat yang diundang juga tokoh-tokoh yang cukup ini juga ya, bisa jadi KOL juga ya, itu ya bisa dibentuk postingan video, kemudian bisa juga dijadiin tulisan. Yang penting konsisten aja. Seminggu 2 kali lah. Kalau emang capek dibikin ini ya tadi ya. Jadi mungkin masing-masing ini punya Instagram kan. Dokter Ikhlasul, tadi ada adik kelas saya kayaknya, siapa ya tadi? Intan. Ada tadi tuh macam-macam. Jadi ya bikin postingan yang apa namanya, yang sesuai dengan jadwal. Jadi bareng gitu ya. Jadi ya yang bikin juga dapat benefitnya, yang tergabung di santri ini gitu ya, Impresif Santri. Kemudian bisa juga bikin yang berkaitan dengan ya kalau misalnya gini, target kita adalah anak pesantren. Kita mau bikin edukasi TBC atau edukasi tentang SKBS. Itu anak pesantren kagak nonton Instagram gitu ya. Jadi mengapa bikin postingan yang nonton orang Instagramnya orang luar gitu ya. Jadi ya terus dipikirin metode-metode kayak gitu harus dipikirin. Kalau tujuannya anak pesantren, ya apakah metode Instagram itu penting? Jangan-jangan mereka main Twitter atau jangan-jangan nggak main media sosial, mainnya kalau di pesantren itu kan ngobrol dari kamar ke kamar tuh adalah salah satu media yang paling penyebaran media yang paling cepat gitu, gosip gitu kan atau ngobrol gitu aja. Mading itu menjadi lebih komunikatif mungkin ya. Jadi ya metode ya tergantung audiensnya, tujuannya apa berita yang mau disampaikan. Untuk naikin media sosialnya ini bikin tim, mau pakai budget silahkan, mau pakai konsultan silahkan. Kalau saya rasa sih udah dengar semua ini sih nggak butuh konsultan. Bikin aja udah. Terus kalau misalnya tinggal skillnya kan ya, punya skill set apa? Kalau punya skill set desain ya hire orang desain, bikin perjanjian oke. Misalnya sebulan saya mau 20 kali postingan, video, itu kan udah ada tuh. Yang punya tarifnya juga ada, saya mau macam-macam kok harganya kok, ada yang 300.000 sekali posting, ada yang cuma 50.000, segala macam tergantung budget. Kalau emang kita nggak bisa bikin postingan yang susah-susah, ya kalau nggak mau yang terlalu rumit, ya udah bikin video sendiri aja. Bikin video sendiri, yang ringan aja. Bahkan ya, sebenarnya kalau yang postingan-postingan model pandemik atau model-model yang Kemenkes segala macam itu pakai storyboard, dia pakai narasi gitu. Jadi lama ya dipikirin tuh, pokoknya 30 detik harus masuk kan, saya pernah timnya itu. Itu benar-benar dibikin story-nya misalnya 2 paragraf, sekian paragraf, itu kan mempengaruhi banget durasi. Saya males bikin sendiri, ngedit sendiri, malas, suka-suka aja deh. Nah, udah dapet semennya dapet 30 detik, tapi ya karena kan udah punya skill komunikasinya, skill nih diomongin ini nih gitu, yang diambil ini nih gitu, angle-nya ini aja pendek aja. Nah itu bikin aja misalnya, makanya ya kalau tujuannya ke santri dalam ya terus dipikirin tadi, kalau mau tujuannya keluar
memperkenalkan Impresif Santri di kancah nasional dan dunia itu bisa banget, sangat bisa gitu. Macam-macam kontennya nih, mau edukasi kesehatan, mau edukasi tentang jenjang karir seorang santri, kalau mau ngomongin tentang jenjang karir santri ya tonjolin aja alumni-alumni yang sukses tuh. Ada yang bilang politik, Caimin, ada yang teman saya banyak santri kok. Ada yang jadi BTKV, ada yang jadi ya macam-macam lah anak gua juga kan jadi orang-orang gede semua segala macam itu bisa ditonjolin tuh yang benar-benar sampai tokoh nasional bikin postingan 30 detik aja. Tapi konsisten ntar juga lama-lama naik. Kalau susah lewat langsung ya bisa Zoom, tapi lebih bagus lagi memang langsung ya di mukanya bikin merah gitu ya di posting gitu. Ya gitu-gitu dan harus effort, memang harus effort. Minimal ya postingan infografis sederhana aja dulu. Anything. Ya, timnya harus rapat nih. Mau kita apa nih? Oh ya udah 20 postingan kita bahas hot issue misalnya 5, sisanya kita punya atau kita bikin setiap 2 hari kita posting tentang hot issue-nya, sisanya kita selipin misi kita mau nyampein apa ke masyarakat. Itu kan masalah formula aja. Formula gimana gitu. Tapi yang jelas tadi rumus-rumusnya itu harus relate. Ya kita misalnya tata cara mendidik anak gitu misalnya. Nah, bisa tuh ada orang jadi bapak bunuh 4 anaknya. Nah, itu bisa tuh dijadikan konten. Ya kita kan nggak usah ngejelek-jelekin. Itu bagus, apa namanya? Ambil sisi edukasinya. Gimana depresi biar nggak bunuh diri, gimana ngatur keuangan. Ini kan katanya kan PHK tuh, PHK dari COVID. Ya, PHK ditinggal istrinya, ada RT segala macam, akhirnya stres bunuh anak, meninggal. Itu kan bisa, itu kan sebenarnya ya itu isu nasional ya. Ya every issue bisa diangkat sebenarnya. Every issue tuh bisa diangkat, tinggal ngambil angle dan komunikasinya aja dan metodenya aja, metersnya sama metodenya. Misalnya ya macam-macam ya, misalnya apalagi yang lagi isu akhir ini ya. Misalnya apa sih ya lihat-lihat aja akun-akun yang tinggi-tinggi terus yang view-nya banyak, TV apa itu si Rohingya tuh lagi isu banget sama yang di Palestina. Oh ini ya mikroplasma sama COVID ya, COVID aja. COVID diangkat isunya apa yang bisa diingin, yang paling penting dari isu COVID apa. Tapi cepet, 2 hari, sehari jadi. Kalau dulu saya bikin counter isu itu 1 hari. Pagi isu, sore udah ada counternya. Minimal besok, maksimal besok. Harus begitu. Ya makanya kan memang ya kalau ada donatur besar sih bisa gitu, semangat nih dibayar. Kalau nggak dibayar emang nggak ada kerjaan bikin postingan doang. Ya itu harus makanya kalau bisa ya persona pribadinya diangkat. Maksudnya ya tag bareng atau mukanya nongol. Kalau bisa sih nyaranin tag bareng. Kan akan jadi lebih semangat. Ya walaupun dan nggak usah mikirin viewer, bikin aja. Makanya simple aja, sesimpel rumusnya itu deh yang kita bisa. Paling simpel yang hot issue. Gitu. Kalau aku sih gitu ya, jangan yang kalau muluk-muluk nggak jadi. Tapi juga jangan asal-asalan, ada quality-nya juga. Oke. Siap. Terima kasih dokter. Ini karena sudah hampir 2 jam, sepertinya harus diakhiri. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya dan teman-teman yang masih stay sampai akhir. Mungkin kita dokumentasi dulu kali ya sebentar. Waduh, saya ini lagi ya. Nggak apa-apa. Ganti background dulu kali. Boleh. Yang lain ada yang mau on cam mungkin 1 menit kita dokumentasikan sebentar. Mungkin boleh stop share, Dok. Oh iya, sorry. Supaya terlihat semuanya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Dokter Fajri, terima kasih teman-teman semua. Semoga nggak kapok ya Dok, kapan-kapan mungkin akan kita undang lagi untuk sharing-sharing dengan Impresif Santri.
Siap. Semoga lancar PPDS-nya dokter dan teman-teman semua Semoga juga. semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Matur Terima nuwun, kasih Bos. banyak. Terima kasih, Matur nuwun, Dok. Bos. Yo, Mit.